Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 371, bentuk ethereal tingkat lanjut. Ketika suara Letian terdengar, beberapa penonton segera tersentak kaget saat tatapan demi tatapan diwarnai dengan keheranan memandang ke arah lembah berkabut. Beberapa murid tanpa sadar berseru. Dikatakan bahwa setelah seseorang mencapai level lanjutan dari teknik bentuk ethereal, seseorang akan mendapatkan kemampuan untuk menjadi sangat halus, bahkan menyembunyikan riak dari genesis ki miliknya sendiri. Itu adalah keterampilan bertahan hidup yang luar biasa yang bisa menyelamatkan hidup seseorang. Namun, sulit untuk mencapai level mahir di Sekte Changsuan saat ini. Hanya segelintir murid yang berhasil mencapai prestasi ini. Sudah berapa lama sejak Zhou Yuan mulai berlatih teknik bentuk ethereal, sungguh luar biasa baginya untuk mencapai tingkat mahir. Selain Letian, Lu Xuanyin juga terkejut. Dia segera mengertakkan gigi dan berkata, orang itu benar-benar licin seperti ikan. Untuk berpikir bahwa dia masih bisa melakukan pertarungan seperti itu bahkan setelah terjebak. Dia awalnya percaya Zhou Yuan itu akan menjadi ujung jalan bagi Zhou Yuan setelah menjebaknya di sini. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa dia akan memanfaatkan medan untuk menyembunyikan dirinya, mengakibatkan mereka tidak dapat menemukannya. Dia melihat ke arah Letian dan bertanya, kakak senior Letian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Begitu banyak murid sabuk emas dari puncak Sword Comet telah dikerahkan untuk operasi ini hari ini. Jika Zhou Yuan diizinkan menyelinap tepat di bawah hidung mereka, puncak pedang komet mereka benar-benar akan kehilangan semua wajah. Letian menatap lembah yang dipenuhi kabut di bawah dengan mata yang sedikit menyipit. Dengan tawa lembut, dia berkata, meskipun adik laki-laki Zhou Yuan agak mengejutkanku, akan sedikit terlalu naif baginya untuk percaya bahwa dia akan bertahan hanya dengan formulir ethereal tingkat lanjut. Tatapannya menyapu daerah itu, melihat ke arah murid puncak Sword Comet saat dia berkata, sesama murid saudara, gunakan genesis ki Anda untuk menutup lembah, sebarkan batas ikan pedang. Dimengerti, murid puncak Sword Comet segera menanggapi kata-kata Letian. Detik berikutnya, aliran genesis ki yang kuat naik dari dalam tubuh mereka seperti asap, dan dengan cepat menyebar untuk menyelimuti seluruh lembah. Genesis ki mirip dengan jaring raksasa, menutupi seluruh lembah. Setelah menutupi lembah, genesis ki mulai bergetar saat berkas cahaya genesis ki melesat, berlari ke lembah seperti ikan yang berenang. Saat ikan berenang lewat, kabut tebal terkoyak, dan secara bertahap mulai menghilang. Ikan genesis ki ini terhubung satu sama lain, dan dapat menembus setiap sudut dan celah, memungkinkan mereka untuk merobek bahkan kabut yang tidak dapat ditangkap. Terbukti, ini adalah metode pencarian unik dari puncak Sword Comet. Letian berdiri di langit, tatapan tajamnya tertuju pada lembah di bawah, saat inderanya mengamati setiap getaran kecil, di bawah pengawasannya yang cermat, ikan genesis ki melanjutkan gerakan mereka. Saat genesis ki terus menembus kabut di lembah menjadi semakin ringan. Pada akhirnya, semua kabut didorong kembali ke bagian lembah yang paling dalam, akhirnya berkumpul di area kecil, yang lebarnya kurang dari beberapa kaki. Pada titik ini, genesis ki yang kuat dari puncak Sword Comet akhirnya berhenti, seolah-olah mereka telah menabrak rintangan. Di langit, senyum kecil muncul dari sudut bibir Letian saat melihat ini. Dia melambaikan lengan bajunya, mengirimkan badai genesis ki, itu segera menerbangkan petak terakhir kabut, dan batu besar segera muncul. Udara di atas batu besar itu berdesir samar. Pada akhirnya, sosok berangsur-angsur muncul di depan mata orang banyak. Sosok yang akrab itu milik Zhou Yuan, suara penyesalan segera terdengar di luar lembah, Zhou Yuan masih ditemukan pada akhirnya. Sayang sekali, jika Zhou Yuan bisa terus bersembunyi dari mereka, puncak Sword Comet akan menjadi orang yang membodohi diri mereka sendiri hari ini. Seorang murid menghela nafas. Fakta bahwa dia bisa menyembunyikan dirinya dari puncak Sword Comet begitu lama sudah menunjukkan bahwa dia cukup ahli. Lagi pula, lembah ini tidak sebesar itu. Letian bagaimanapun juga adalah murid sabuk emas teratas dari puncak Sword Comet. Zhou Yuan masih sedikit kurang berpengalaman dibandingkan. Di luar lembah, Letian tersenyum tipis saat melihat sosok Zhou Yuan muncul. Dengan lambaian tangannya, banyak murid puncak Sword Comet mengelilingi Zhou Yuan berjalan untuk mendekat. Akhirnya,
dia melangkah ke lembah dan berjalan menuju Zhou Yuan. Adik laki-laki Zhou Yuan memiliki beberapa teknik yang bagus. Kamu hampir berhasil bersembunyi dari kami. Letian berdiri di depan Zhou Yuan saat dia berbicara sambil tersenyum. Di belakangnya, Lu Xuanyin juga menatap Zhou Yuan dengan cibiran di wajahnya dan kegembiraan memenuhi matanya. Dia akhirnya jatuh ke tangannya. Duduk di atas batu besar, Zhou Yuan menatap 20 murid puncak Sword Comet yang mengelilinginya. Saat tatapannya sedikit menurun, puncak Sword Comet pasti sangat memikirkan saya karena telah mengirim begitu banyak murid. Namun, saya percaya itu tidak akan terlihat bagus untuk kalian bahkan jika Anda mengalahkan saya. Letian menghela nafas tanpa daya dan berkata, awalnya saya memiliki pendapat yang sama. Namun, setelah menyaksikan metode saudara junior Zhou Yuan, saya senang saya membawa serta kru yang begitu banyak. Jika tidak, aku mungkin belum menemukanmu hari ini. Jika dia sendirian, tidak mungkin dia bisa menjelajahi setiap inci lembah, dan memaksa Zhou Yuan keluar. Dengan form ethereal yang canggih, bahkan jika Zhou Yuan tidak dapat mengalahkan Letian, dia masih dapat dengan mudah melarikan diri dari tangannya. Letian menatap Zhou Yuan dan tertawa. Syukurlah, Dewi Keberuntungan memilih untuk berpihak padaku pada akhirnya. Setelah membuat begitu banyak gelombang di Sekte Changsuan, saya yakin Anda pasti sudah kenyang. Oleh karena itu, akan lebih baik bagimu untuk bersembunyi mulai sekarang dan seterusnya. Dengan demikian, Junior Zhou Yuan, karena fakta bahwa Anda memaksa saya untuk memeras otak untuk memaksa Anda keluar, bagaimana kalau Anda secara sukarela keluar dari pemilihan selempang Angu ini dan menyelamatkan kami dari masalah? Ini akan menghemat sedikit rasa sakit juga. Dia menatap Zhou Yuan dengan senyum dangkal. Bagaimana jika saya tidak mau? Zhou Yuan menjawab sambil tersenyum. Letian mengangkat bahu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan malah melambaikan tangannya. Murid pedang Comet Peak di sekitarnya segera mengunci Zhou Yuan. Saat Genesis Ki seperti pedang mereka yang tangguh mulai melonjak. Zhou Yuan tidak memperhatikan murid-murid puncak Sword Comet ini. Sebagai gantinya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Letian, saat senyuman misterius mengalir dari sudut mulutnya. Kakak laki-laki Letian tampaknya mendapat kesan bahwa saya hanya menggunakan form ethereal tingkat lanjut untuk bersembunyi dari kalian semua. Mata Letian sedikit menyipit. Apalagi itu, bentuk ethereal memang teknik yang luar biasa. Namun, itu sangat tidak berguna dalam situasi seperti ini. Zhou Yuan menyeringai, senyumnya diwarnai dengan sedikit ejekan. Kakak senior Letian, Anda salah tentang sesuatu sejak awal. Saya tidak lari dari awal. Tujuan saya adalah membawa murid puncak Sword Comet Anda ke tanah berharga yang indah untuk mendapatkan kejutan besar. Dan tanah berharga itu ada di sini. Mata Letian sedikit melebar saat dia menatap Zhou Yuan dalam-dalam. Namun, dia tidak panik karena kata-katanya, tetapi dengan tenang melambaikan tangannya. Suruh dia keluar, saudara laki-laki Zhou Yuan. Jika ini adalah upaya terakhirmu untuk melawan, itu benar-benar kekanak-kanakan. Jelas dia tidak percaya apa yang dikatakan Zhou Yun. Dari apa yang dia lihat, Zhou Yuan hanya menggertak dengan harapan menyebabkan mereka membuat kesalahan sehingga dia dapat menemukan celah untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dia memberi perintah kepada mereka untuk menyerang tanpa ragu sama sekali. Murid puncak Sword Comet melesat ke depan saat mereka mendengar perintahnya. Genesis Ki berdenyut dari pedang mereka saat mereka mendorong ke arah Zhou Yuan. Zhou Yuan menyaksikan pendekatan serangan yang hebat saat tatapannya sedikit menurun. Setelah itu, riak tiba-tiba muncul dari roh di antara alisnya. Riak roh menyapu keluar. Pada saat itu juga, beberapa berkas cahaya mulai melesat keluar dari lembah, terjalin bersama. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi batas yang benar-benar menyelimuti seluruh lembah. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan banyak murid di luar lembah menjadi sangat terkejut. Kalian telah mengejarku begitu lama. Sekarang saatnya aku membalas budi. Saya berharap kalian semua akan menyukai hadiah ini yang telah saya persiapkan dengan susah payah untuk kalian semua. Sudut mulut Zhou Yuan sedikit terangkat saat kedua tangannya bersatu. Petir surgawi dan batas api mistik pergilah. Bab 372. Ketika batas melilit seluruh lembah, semua orang melihat awan merah muncul di langit di atas, saat gelombang Genesis Ki yang panas menyatu dengan cepat. Di bawah panas yang membakar, sungai yang mengalir di lembah langsung menguap.
Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang yang hadir. Semua murid tercengang saat mereka menatap kosong ke batas yang telah muncul dari lembah, dan awan guntur merah di langit di atas, gelombang keras yang memancar dari awan begitu kuat sehingga bahkan ahli Alpha Origin lapisan ke-6 akan merasa sangat terancam. Sebuah batasan, wajah cantik Suwan dipenuhi dengan keheranan saat dia menatap pemandangan ini. Ini adalah petir surgawi dan batas api mistik. Suara lembut terdengar di belakang Suwan. Dia menoleh untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah Xiaoyu dari Spirit Rune Peak, yang tampaknya baru saja tiba. Saat dia melihat ke batasan, ekspresi kekaguman muncul di wajahnya. Kakak Zhou Yuan benar-benar luar biasa. Batas ini dianggap sebagai powerhouse di antara batas kelas 4, tetapi sangat sulit untuk ditetapkan. Saya tidak pernah berharap dia mampu melakukannya. Batas ini hanya dapat ditemukan di Spirit Rune Hall mereka. Ini berarti Zhou Yuan berhasil mempelajarinya dalam waktu singkat, menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam Genesis Runes. Dengan batasan ini, tidak peduli berapa banyak murid yang dikirim oleh Puncak Sword Comet, tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan untuk kakak senior Zhou Yuan, kata Xiaoyu. Mata Suwan membelalak. Sebelum dia menarik napas dalam-dalam, Zhou Yuan memang sangat mengejutkan, untuk berpikir bahwa dia akan dapat mengukir jalan untuk dirinya sendiri bahkan dalam situasi yang mengerikan. Jika Zhou Yuan berhasil melarikan diri dari pengepungan Puncak Sword Comet hari ini, mereka benar-benar akan kehilangan semua wajah. Ketika dia memikirkan ini, bahkan Suwan merasakan sedikit kegembiraan atas kemalangan mereka. Sementara para murid di luar lembah terengah-engah karena terkejut, keributan di luar pegunungan bahkan lebih tak terbayangkan. Murid yang tak terhitung jumlahnya meledak keheranan, menciptakan tsunami kebisingan yang membanjiri daerah itu. Beberapa saat yang lalu, semua orang mendapat kesan bahwa Zhou Yuan telah dipaksa menemui jalan buntu oleh Puncak Sword Comet. Selain secara sukarela menarik diri dari pemilihan selempang anggu untuk menjaga harga dirinya, sepertinya tidak ada jalan lain yang bisa dia ambil. Namun, tidak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa dia akan tiba-tiba membuang kartu truf mereka dalam sekejap. Tanpa sepengetahuan semua orang, dia telah menyiapkan batas rune Genesis yang sangat tangguh di lembah. Di luar pegunungan, murid yang tak terhitung banyaknya jatuh ke dalam keadaan hiruk-pikuk. Kembalinya Zhou Yuan yang tiba-tiba membuat darah para penonton seperti mereka mulai mendidih karena kegembiraan. Senyuman indah muncul di wajah cantik Gu Hongyi, saat tangannya yang terkatup erat perlahan mengendur. Dia tahu bahwa Zhou Yuan tidak akan menyerah begitu saja. Jika mereka ingin memaksanya berlutut, bahkan murid sabuk emas elit dari Puncak Sword Comet harus membayar harga yang mahal. Selain Gu Hongyi, ekspresi Qin Lan berubah agak kaku. Dia juga tidak pernah mengira Zhou Yuan memiliki kartu truf seperti itu yang disembunyikan di lengan bajunya. Lei Tian dan krunya adalah sampah. Aku tidak percaya mereka membiarkan Zhou Yuan membuat batasan tepat di depan hidung mereka. Qin Lan mengutuk di dalam hati. Meskipun batas rune Genesis sangat kuat, cukup sulit dan memakan waktu untuk menyiapkannya. Namun, Zhou Yuan berhasil menyebarkannya tepat di bawah hidung Lei Tian dan krunya. Seseorang tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Lei Tian dan geng benar-benar sekelompok sampah. Mereka sekarang telah kehilangan inisiatif, memungkinkan Zhou Yuan secara bertahap memberi tip pada peluang yang menguntungkannya. Tidak disangka dia masih memiliki kartu truf seperti itu. Li Qingshan perlahan menarik pandangannya dan berbalik ke arah Yao Yao, yang tetap tenang dari awal sampai akhir. Yao Yao dengan lembut membelai bulu tuntun sambil berkata, "Sepertinya kamu akan kalah dalam taruhan ini." Li Qingshan menghela nafas dan berkata, "Jadi dia tidak menggunakan formulir ethereal tingkat lanjut untuk bersembunyi. Sebagai gantinya, tujuannya adalah untuk menyembunyikan dirinya dengan formulir ethereal sehingga dia bisa secara diam-diam membuat batasan. Pada saat yang sama, dia juga memancing Lei Tian dan yang lainnya ke lembah. Sekarang semua mangsanya telah memasuki jaring, inilah waktunya baginya untuk menariknya." Li Qingshan menatap para murid Puncak Sword Comet di cermin, sebelum dia berkata dengan simpati, "Orang-orang itu mengira bahwa merekalah yang mengejar Zhou Yuan, tetapi mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa dia telah menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan sejak awal." Dia menatap sosok muda di cermin Genesis Ki, saat keheranan melintas di matanya yang jernih. Meskipun Zhou Yuan saat ini masih tidak perlu ditakuti, Li Qingshan mulai mengagumi ketabahan mentalnya. Tidak lagi seaneh sebelumnya baginya untuk memiliki hubungan dekat dengan Yao Yao.
karena dia memang memiliki beberapa kemampuan. Awan guntur merah bergolak di atas lembah, saat riak-riak panas berdenyut kencang. Para murid puncak Sword Comet, yang akan menyerang Zhou Yuan, berhenti dengan panik, sedikit ketakutan di wajah mereka saat mereka menatap batas di depan mereka. Mereka bisa mendeteksi aroma yang sangat berbahaya dari pembatasan. Bagaimana mereka bisa berharap bahwa apa yang semula mereka yakini akan menjadi sepotong kue tiba-tiba berubah menjadi seperti itu? Saat mereka melihat ke arah Zhou Yuan, penghinaan di tatapan mereka berubah menjadi takluk. Letian menatap batas ini saat wajahnya bergerak dengan lembut. Dia memandang ke sekeliling daerah itu, menemukan beberapa batu giok bercahaya tersembunyi di antara celah-celah batu di sekitar lembah. Strip giok inilah yang membentuk batas, namun, dia tidak menyadarinya sebelumnya, dan tidak tahu kapan Zhou Yuan meletakkannya. Letian menatap tajam ke arah Zhou Yuan dan berkata, "Kamu tidak menggunakan formulir ethereal untuk bersembunyi, tetapi diam-diam mengatur batasan." Zhou Yuan tersenyum, tapi tidak menjawab, itu sudah jelas. Letian tersenyum pahit, sebelumnya, dia mengira Zhou Yuan hanya bersembunyi dari mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia tidak pernah punya niat untuk bersembunyi? Sebaliknya, dia menyelesaikan batas tepat di bawah hidung mereka. Di belakang Letian, ada ekspresi bingung pada Lu Xuanyin saat dia menatap kosong pada pemandangan ini. Kegembiraan di matanya sudah benar-benar lenyap, ketakutan sekarang ada di tempatnya. Kakak senior Letian, dia bergumam dengan suara gemetar. Letian menarik napas dalam-dalam, saat dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Tidak perlu panik, kita akan menanganinya bersama. Meskipun batas ini sangat kuat, saya tidak percaya bahwa itu mampu memusnahkan seluruh kelompok kita. Ini adalah kartu truf terakhirnya, begitu kita melewatinya, saya akan membuatnya membayar harga yang menyakitkan. Berkat kata-kata Letian, para murid puncak Sword Comet yang panik akhirnya mendapatkan kembali keseimbangan mereka. Mereka dengan cepat meringkuk menuju Letian, saat aliran Genesis Ki yang kuat melesat ke udara, membentuk lapisan pelindung Genesis Ki di atas mereka. Letian menatap Zhou Yuan seperti elang, menjebaknya ke dalam batasan itu jelas telah memukul egonya. Namun, dia tahu bahwa akan ada kesempatan untuk mendapatkan kembali harga dirinya selama mereka berhasil menahan serangan pembatasan. Zhou Yuan menatap murid puncak Sword Comet yang telah bersatu. Sebelum dia tertawa, "Karena kamu ingin mengirimku keluar? Bagaimana kalau aku memberi kalian hiburan dulu?" Begitu suaranya terdengar, Genesis Ki yang terakumulasi di awan gemuruh di atas akhirnya mencapai batas. Detik berikutnya, petir merah raksasa berdenyut dengan aroma kehancuran menghujani tanah. Bab 373, awan petir merah bergulung di atas lembah. Detik berikutnya, petir merah yang dipenuhi dengan aroma kehancuran melolong, menghujani murid-murid puncak Sword Comet di bawah. Selain itu, api tampak berkobar di sekitar petir. Di hadapan kekuatan batasan, bahkan ekspresi Letian menjadi serius, matanya dipenuhi dengan kehati-hatian. Beberapa aliran Genesis Ki yang kuat dan tebal keluar dari Letian, Lu Xuanyin dan lainnya, membentuk lapisan pelindung Genesis Ki. Terbukti, mereka berencana untuk bekerja sama untuk menahan serangan dari pembatasan. Pengeboman petir yang terbakar dimulai, menghancurkan pelindung Genesis Ki satu demi satu seperti pisau panas menembus mentega. Saat setiap lapisan dihancurkan, Letian dan krunya dengan putus asa memeras semua Genesis Ki mereka untuk terus memperbaiki perisai untuk mempertahankan pertahanan mereka. Saat Letian dan geng bertahan, petir terus turun dari awan merah di atas. Seluruh lembah hancur oleh gelombang kejut yang diakibatkannya, tanah dengan cepat terkoyak, karena banyak batu besar menguap menjadi debu. Zhou Yuan duduk di atas batu besar dengan ekspresi ketidakpedulian di wajahnya, matanya sedikit tertutup. Sementara roh di antara alisnya terus berkedip, mengontrol batas level ini membuat rohnya sangat berat. Jika rohnya tidak menembus tahap pertengahan korporeal, dia kemungkinan akan menghabiskan energi rohnya setelah satu putaran serangan. Di luar lembah, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tanpa berkedip menyaksikan bentrokan yang mencengangkan. Saat mereka menyaksikan, perasaan rumit muncul di dalam hati mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa para murid sabuk emas elit teratas dari puncak Sword Comet akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, terperangkap sendirian oleh Zhou Yuan di lembah ini, dan diserang oleh rentetan serangan yang hebat. Mereka menoleh untuk melihat sosok muda di atas batu besar itu,
mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian dan rasa hormat. Sebelumnya, banyak dari mereka yang menganggap Zhou Yuan sebagai murid baru yang baru saja memasuki pegunungan bagian dalam. Meskipun dia memiliki beberapa prestasi di bawah ikat pinggangnya, dia masih kurang dibandingkan dengan murid-murid veteran, dan mereka tidak menganggapnya sebagai ancaman serius. Faktanya, bahkan setelah penampilannya di Spirit Rune Peak, banyak orang masih mengaitkan kesuksesannya dengan Yao Yao, yang tak terhindarkan meremehkan prestasinya. Namun, Zhou Yuan saat ini menghadapi murid selempang emas paling luar biasa dari puncak Sword Comet sendirian, suatu prestasi yang akhirnya membuat semua orang merasa sedikit kagum padanya. Murid Gunung Batin baru ini telah menjadi kuat sehingga dia sekarang memiliki kualifikasi untuk menantang dan bahkan melampaui murid senior. Awan petir merah bergejolak dengan keras saat mereka menyerap Genesis Ki dari lingkungan mereka, mengubahnya menjadi hujan petir merah yang tak ada habisnya. Di dalam lembah, Letian dan gengnya dengan pahit bergantung di dalam lapisan perisai Genesis Ki. Namun, jelas terlihat bahwa petir itu perlahan-lahan dengan pasti menimpa mereka. Karena batasnya mampu menyerap Genesis Ki di sekitarnya, orang yang kehabisan stamina lebih dulu adalah kita, kata Letian dengan suara berat. Senyum di wajahnya telah lenyap sejak lama. Murid lainnya bertanya dengan panik, apa yang harus kami lakukan? Letian menatap awan petir merah di langit saat dia berkata, tidak ada artinya bagi kita untuk fokus pada pertahanan, kita harus melakukan pelanggaran sebagai gantinya. Hanya dengan menghancurkan awan petir maka batas itu akan runtuh secara alami. Kita harus mempersiapkan serangan terkuat kita dan menghancurkan awan petir. Tapi begitu kita membubarkan pertahanan kita, bagaimana kita akan melindungi diri kita dari petir merah? Di sampingnya, Lu Xuanyin mengertakkan giginya saat dia mengambil bola giok putih berukuran panjang yang bersinar. Bola bercahaya ditutupi dengan rune kuno, dan tampak seolah-olah seluruh laut telah dituangkan ke dalamnya. Kakak senior Letian, mutiara laut ilahi milikku ini mengkhususkan diri dalam pertahanan, dan seharusnya bisa memberi kita waktu. Mata Letian berbinar saat melihat ini. Mutiara laut ilahi adalah harta Genesis untuk pertahanan, dan dapat ditemukan di pavilion permata berkilauan. Namun, itu tidak murah, dan harganya setidaknya 3.000 keping giok Genesis. Meskipun demikian, sebagian besar murid selempang Angu akan mencoba yang terbaik untuk membeli satu sebelum pergi mengambil misi. Dia tidak pernah berharap Lu Xuanyin memilikinya juga. Kalau begitu kita harus merepotkan adik perempuan. Lu Xuanyin menggelengkan kepalanya saat dia menatap Zhou Yuan dan berkata, tidak ada masalah sama sekali, saya tidak ingin menjadi batu loncatannya dan membantunya menumbuhkan ketenarannya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akhirnya bisa mengajari Zhou Yuan pelajaran, dan menghilangkan kebencian yang terpendam di dalam hatinya. Namun, situasinya sekarang benar-benar di luar dugaannya. Faktanya, hanya satu slip yang diperlukan bagi mereka untuk akhirnya meningkatkan ketenaran Zhou Yuan melalui reputasi puncak Sword Comet mereka. Ini akan sangat memalukan bagi puncak Sword Comet. Jika itu terjadi, tidak ada dari mereka yang bisa lolos dari hukuman. Ketakutan muncul di hati Lu Xuanyin saat dia mengingat karakter master puncak mereka. Dia tahu bahwa taruhannya sudah terlalu tinggi, dan tidak mungkin mereka membiarkan diri mereka dikalahkan oleh Zhou Yuan. Dengan pemikiran ini, Lu Xuanyin dengan lembut menjentikkan pergelangan tangannya. Mutiara laut ilahi segera berubah menjadi titik bercahaya saat naik ke langit. Dalam sekejap, layar air seperti samudra menyebar, membungkusnya seperti kapsul. Rune bercahaya muncul di air, berdenyut dengan Genesis Ki yang kuat. Petir membombardir perisai air, menimbulkan riak keras di atasnya. Namun, serangan itu akhirnya dinetralkan oleh perisai air. Karena semakin banyak petir yang turun, pelindung air mulai menipis dengan cepat. Lu Xuanyin segera berkata, kakak senior Letian, saya khawatir mutiara laut ilahi tidak akan bertahan lebih lama. Letian dengan serius mengangguk. Dia dengan dingin menatap Zhou Yuan dan berkata, mari kita bergabung dan mengubah ki kita menjadi pedang, hancurkan awan petir. Saat suara terdengar, semburan Genesis Ki yang kuat melesat ke langit. Murid puncak Sword Comet di sekelilingnya juga mulai mengedarkan Genesis Ki mereka. Aliran demi aliran Genesis Ki berkumpul bersama, berubah menjadi pilar Genesis Ki setinggi beberapa ratus kaki di udara. Genesis Ki naik langsung ke langit seperti asap, aura tajam dan mematikan berdenyut darinya, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Letian bertepuk tangan.
Dia adalah orang yang bertanggung jawab, dan kolom Genesis Ki yang tebal di langit berada di bawah kendalinya. Tekanan dari menggunakan kekuatan yang luar biasa menyebabkan pembuluh darah di dahinya, dan bahkan matanya mulai menjadi merah darah. Dia mengertakkan gigi dan mulai mengarahkan Genesis Ki. Di bawah tatapan kaget kerumunan, pilar raksasa Genesis Ki mulai menyusut, sebelum akhirnya berubah menjadi pedang bersinar besar beberapa ratus kaki. Pedang bercahaya itu menjulang di antara tanah dan langit, berdenyut dengan aura tak tertandingi yang tak tertandingi. Melawan pedang bercahaya ini, bahkan murid Alpha Origin lapisan ke-6 puncak akan dipenuhi dengan teror. Letian memang cukup mampu untuk berpikir bahwa ia mampu mengumpulkan Genesis Ki dari murid lain dan mengubahnya menjadi pedang. Beberapa murid menghela nafas kagum. Genesis Ki yang mereka praktikkan tampaknya berasal dari sumber yang sama. Sepertinya puncak Sword Comet memiliki metode uniknya sendiri. Jika Letian dapat menghancurkan awan petir, batas Zhou Yuan akan hancur berantakan. Letian memang memenuhi gelarnya sebagai murid sabuk emas nomor 1 dari puncak Sword Comet. Sungguh menakjubkan bahwa dia menemukan jalan keluar bahkan dalam situasi yang begitu menyedihkan. Di atas batu besar, Zhou Yuan secara alami menyadari apa yang dilakukan Letian dan yang lainnya. Rohnya gemetar, dan awan petir merah di langit mulai menyusut menjadi bentuk corong, saat gelombang-gelombang Genesis Ki yang mengkhawatirkan mulai berkumpul. Memanipulasi batas dalam skala besar seperti itu secara alami sangat membebani roh Zhou Yuan. Faktanya, darah bahkan mulai mengalir keluar dari sudut matanya. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Pada titik ini, yang bisa dia lakukan hanyalah maju. Jika tidak, semua kerja kerasnya dari sebelumnya akan sia-sia. Oleh karena itu, Zhou Yuan tetap tenang, sementara rohnya yang gemetar semakin bertambah ganas. Saint Spirit Crystal perlahan berputar di atas rohnya, mengeluarkan cahaya yang terus-menerus mengisi kembali kekuatan rohnya. Di bawah tatapan gugup kerumunan, kedua belah pihak mempersiapkan serangan terkuat mereka dengan harapan bisa benar-benar menghempaskan yang lain. Pembuluh darah di wajah Letian menggeliat dengan keras, membuatnya tampak agak mengerikan. Dia melihat pedang raksasa yang bersinar itu, merasakan pedang kuat Ki di dalamnya, sebelum matanya terkunci pada Zhou Yuan. Jika Anda ingin puncak komet pedang saya menjadi batu loncatan Anda, saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa Anda pasti sedang bermimpi. Setelah teriakannya, pedang yang bersinar itu tiba-tiba melesat ke langit, meninggalkan ekor api, pedang Ki melolong, menyerbu langsung menuju awan petir merah di langit. Mata tertutup rapat Zhou Yuan akhirnya terbuka pada saat ini, jejak darah menetes dari sudut matanya. Ini adalah tanda bahwa dia telah mendorong rohnya hingga batasnya. Dia mengangkat kepalanya, dan menatap corong merah berbentuk petir. Merah petir api, suara yang dalam terdengar keluar dari mulutnya. Sebuah cahaya merah keluar dari awan petir, berbentuk bola merah yang menyala selebar 100 kaki. Petir berenang dan berputar-putar di sekitar bola yang menyala, saat gelombang yang sangat mengamuk menghancurkan sekelilingnya. Seluruh batas bergetar saat bola api merah ditembakkan. Ini karena itu telah menghabiskan semua Genesis Ki-nya. Di bawah perhatian banyak pengamat yang gugup, pedang bersinar itu melesat ke atas, sementara bola api merah jatuh. Pada akhirnya, mereka dengan kejam saling bertabrakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terjadi di atas lembah. Suan, Xia Yu dan murid-murid lain yang menonton dengan cepat mundur untuk menghindari gempa susulan. Di luar pegunungan, banyak tatapan terpaku ke epicentrum bentrokan. Gelombang kejut yang dahsyat terus menimbulkan malapetaka selama beberapa waktu, sebelum perlahan-lahan mereda saat debu juga mulai mengendap. Lembah itu telah hancur total, pada dasarnya berubah menjadi tanah datar. Puing-puing yang tersebar di seluruh tanah menunjukkan seberapa banyak kerusakan yang disebabkan oleh gelombang kejut. Siapa yang menang? Banyak murid dengan tergesa-gesa mengalihkan pandangan mereka. Di lembah yang rata, Letian, Lu Xuanyin dan kru mereka yang lain belum beranjak dari tempat itu, tubuh mereka diam seperti patung. Di seberang mereka, batu besar tempat Zhou Yuan duduk telah berubah menjadi debu, meninggalkannya sekarang berdiri di tempat aslinya. Darah segar mengalir dari sudut matanya, membuatnya tampak agak menyeramkan. Seluruh lembah sunyi senyap, angin sejuk bertiup lewat. Selanjutnya, tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan dengan kaget ketika Letian dan murid puncak Sword Comet lainnya tiba-tiba memuntahkan seteguk darah segar. Di bawah matahari terbenam,
tubuh mereka mulai jatuh ke belakang satu demi satu ke tanah. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Itu benar-benar sunyi baik di luar lembah dan pegunungan. Bab 374 Angin sepoi-sepoi bertiup melewati lembah yang rata, menyapu awan debu. Terlepas dari apakah itu di luar lembah atau pegunungan, tatapan semua orang sepertinya membeku saat mereka menatap sosok di lembah. Pada saat ini, kabut berdarah masih melayang di udara, sementara murid puncak Sword Comet jatuh telentang, satu demi satu. Pancaran cahaya turun dari langit, menyapu para murid yang terluka parah, dan melemparkan mereka keluar dari pegunungan. Baru kemudian tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap mulai kembali ke akal sehat mereka. Pada saat ini, sebagian besar murid puncak Sword Comet sudah pergi dari lembah yang hancur, dan hanya dua sosok yang tersisa. Yang berdiri di depan adalah Letian, rambutnya tersebar di belakangnya, dan kulitnya pucat pasi, membuatnya menjadi sosok yang sangat menyedihkan. Di belakangnya, adalah Lu Xuanyin yang sama sekali tidak terluka. Tugas utamanya adalah mengendalikan mutiara laut ilahi sebelumnya, dan dengan demikian tidak menuangkan genesis ki apapun ke dalam pedang yang bersinar itu. Alhasil, dia tidak terjebak dalam bentrokan sebelumnya. Namun, meskipun dia terlihat sama sekali tidak terluka, matanya dipenuhi teror. Dia gemetar saat dia menatap ke depan, di mana batu besar yang diduduki Zhou Yuan sebelumnya telah berubah menjadi debu, meninggalkannya diam-diam berdiri di sana. Lengan baju Zhou Yuan telah hancur berantakan pada waktu yang tidak diketahui. Dia memasang ekspresi ketidakpedulian yang dingin, sementara darah mengalir dari sudut matanya, membuatnya terlihat agak menakutkan. Zhou Yuan tidak menghiraukan darah itu, sambil terus menatap Letian yang pucat. Di bawah tatapannya, dada Letian naik tipis, tepat saat dia akan berbicara. Dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah segar, sebelum senyum pahit muncul di wajahnya. Zhou Yuan, kamu benar-benar sesuatu, suaranya parau. Letian tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi hasil akhir dari perburuan mereka. Hampir 20 murid selempang emas paling elit dari puncak Sword Comet telah bergabung. Namun, mereka tidak hanya gagal dengan mudah menghabisi Zhou Yuan, tetapi malah memungkinkannya untuk berhasil membuat batasan, membalikkan tabel pada mereka dan menghapusnya keluar dari seluruh tim mereka. Sehubungan dengan hasil seperti itu, bahkan Letian tidak punya pilihan selain tersenyum pahit. Namun, dia sama sekali tidak kesal. Bagaimanapun, dia sudah habis-habisan melawan Zhou Yuan. Itulah alasan mengapa dia memilih untuk mengabaikannya, dan mengirim begitu banyak murid selempang emas setelahnya. Dia sudah mencoba yang terbaik, tapi masih kalah pada akhirnya. Ini bukan karena dia meremehkan Zhou Yuan. Sebaliknya, Zhou Yuan hanya menyembunyikan terlalu banyak kartu di lengan bajunya. Zhou Yuan, kamu benar-benar hebat. Di masa depan, Anda mungkin menjadi salah satu murid teratas di sekte Changsuan kami. Letian tertawa serak, sebelum perlahan menutup matanya saat tubuhnya mulai jatuh. Dia juga telah menghabiskan semua genesis ki-nya di bentrokan sebelumnya. Seberkas cahaya jatuh dari langit dan menyapu dia. Ketika Zhou Yuan melihat Letian telah menghilang, dia akhirnya dengan hati-hati mengangkat tangannya dan menghapus bekas darah di sudut matanya. Rasa sakit yang tajam menusuknya di antara alisnya, membuatnya merasa sedikit pusing. Ini adalah tanda bahwa dia telah mendorong rohnya hingga batasnya. Jika Letian dan geng berhasil bertahan sedikit lebih lama, orang yang kalah adalah dia. Lawannya sama sekali tidak bisa diremehkan, dan yang paling menonjol di antara kumpulan murid selempang emas dari puncak Sword Comet. Masing-masing kemungkinan sekuat Wei Yuxuan. Jika bukan karena batasan, Zhou Yuan tahu bahwa tidak mungkin dia bisa melawan begitu banyak dari mereka sendirian. Syukurlah, dia adalah orang terakhir yang berdiri. Begitu tubuh Letian tersapu dari tes seleksi, keributan yang menghancurkan bumi meletus baik di dalam maupun di luar pegunungan. Gelombang suara melesat ke langit. Apa yang baru saja mereka saksikan, Zhou Yuan sendirian melenyapkan semua murid sabuk emas teratas dari puncak Sword Comet. Banyak murid yang mulutnya terbuka, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Skenario satu orang melenyapkan semua peserta dari seluruh puncak belum pernah terjadi di sekte Changsuan sebelumnya. Namun, mereka baru saja menyaksikannya hari ini. Itu gila, kan? Beberapa murid bergumam sendiri, sementara yang lain merasa bahwa mereka sedang bermimpi. Banyak murid menelan syok, rasa hormat muncul di mata mereka saat mereka melihat sosok muda yang diproyeksikan oleh cermin genesis ki.
Setelah pertempuran hari ini, reputasi Zhou Yuan kemungkinan akan melebihi bahkan beberapa murid selempang Angu veteran. Saat dia mendengarkan keributan yang menginfeksi banyak gunung, wajah Gu Hongyi mulai bersinar. Dia dengan bangga menjulurkan dadanya saat dia berbalik untuk melihat murid perempuan yang terkejut di sekitarnya dan berkata, "Jadi bagaimana? Kalian tadi mengolok-olok saya, tapi sekarang kalian semua pasti kaget kan?" Murid-murid perempuan berpaling untuk melihat satu sama lain. Ternyata begitu terpana oleh pencapaian Zhou Yuan sehingga mereka kehilangan kata-kata. Seringai senang muncul di wajah Gu Hongyi, sebelum dia melirik ke arah Qin Lan, yang wajahnya sekarang merupakan campuran hijau dan putih, dan berkata, "Kakak senior Qin Lan, bagaimana menurutmu sekarang?" Ekspresi Qin Lan agak jelek saat dia memaksakan senyum dan berkata, "Haha, keberuntungannya tidak buruk, batasnya juga merupakan batas kekuatannya, dan jika Letian bertahan sedikit lebih lama, Zhou Yuan akan dikalahkan sebagai gantinya." Kata-katanya menarik penghinaan tidak hanya dari Gu Hongyu, tetapi bahkan membuat beberapa murid perempuan, yang merupakan penggemarnya, mengerutkan bibir mereka. Mereka jelas merasa bahwa Qin Lan terlalu picik, dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakui kebenaran. Zhou Yuan telah mengambil semua murid sabuk emas dari puncak Sword Comet sendirian. Seberapa kuat itu? Namun, Qin Lan menolak memberikan pengakuannya. Kepicikan seperti itu jelas untuk dilihat semua orang. Di bawah tatapan menghina itu, Qin Lan merasakan wajahnya terbakar saat dia dengan cepat mundur. Namun, dia dipenuhi dengan amarah ketika dia melihat ke arah proyeksi Zhou Yuan di cermin Genesis Ki. Dasar anak bebal. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa sangat glamor bagi Anda untuk menghilangkan Letian dan yang lainnya? Dua pilihan puncak Sword Comet diketahui terlalu protektif. Anda mungkin telah membuat nama untuk diri Anda sendiri hari ini, tetapi Anda juga telah menyinggung keduanya. Oleh karena itu, kamu pasti akan menderita di masa depan. Para murid dari faksi Shen Taiyuan sudah bersorak, semua wajah mereka memerah karena kegembiraan dan emosi. Tidak ada lagi penghinaan masa lalu ketika para murid dari puncak lain melihat ke atas, melainkan keingintahuan di mata mereka. Penampilan Zhou Yuan dalam tes seleksi selempang Angu ini jelas membuat murid-murid lain tidak lagi berani memandang rendah Saint Genesis Peak seperti sebelumnya. Zhou Tai menghela nafas sambil berkata, "Kakak laki-laki Zhou Yuan benar-benar luar biasa." Kemenangan Zhou Yuan tentu saja merupakan pendorong yang luar biasa bagi reputasi mereka. Shen Taiyuan mengelus jenggotnya, senyum lebar terlihat di wajahnya yang biasanya tegas. Dia sepertinya merasa semakin bersyukur saat melihat Zhou Yuan. "Old Shen, sepertinya kamu telah mengambil permata kali ini." Penatua Lu Song berjalan sambil tersenyum pada Shen Taiyuan. Rasa iri dalam suaranya sulit untuk disembunyikan. Zhou Yuan telah mencuri pertunjukan hari ini, dan karena dia adalah anggota faksi Shen Taiyuan, itu pasti juga akan memungkinkan Shen Taiyuan untuk mendapatkan wajah. Faktanya, sudah lama sekali sejak pencapaian pertempuran yang luar biasa datang dari seseorang dari Saint Genesis Peak mereka. Di dekatnya, Luyan dan yang lainnya terbelalak saat mereka menatap pemandangan ini. Luyan tanpa sadar berkata, "Anak itu terlalu aneh, ini hampir seperti dia." Salah satu murid di sekitarnya dengan tenang berbisik, "Kakak senior, apakah menurutmu dia memiliki kualifikasi untuk mengejar senior Chu Qing sekarang?" Luyan membuat pose seperti dia akan memukulnya, saat dia dengan marah berkata, "Apakah kamu mencari pemukulan?" Dia berhenti sejenak, bibirnya tertarik keluar saat dia berkata, "Saya akui dia sangat tangguh, namun, masih sedikit tidak adil baginya jika dia dibandingkan dengan senior Chu Qing untuk saat ini." Dia menatap sosok kurus di cermin Genesis Ki dalam diam sejenak, sebelum dia perlahan membuka mulutnya lagi. "Tapi jika kita memberinya 3 tahun lagi, saya yakin dia mungkin seperti senior Chu Qing, dan menjadi murid puncak dari sekte Changsuan kita. Mungkin dia benar-benar orang yang akan membawa Saint Genesis Peak kita kembali ke kemuliaan." Bab 375, gelombang kebisingan melonjak melalui pegunungan, dengan jelas menunjukkan betapa terkejutnya banyak murid di dalam. Bahkan menjalar hingga ke puncak tertinggi. 6 eksistensi kuat yang terkenal di seluruh surga Changsuan, mengalihkan perhatian mereka ke bagian terdalam dari pegunungan. Mereka secara alami menyadari hasil dari pertarungan itu. Untuk sesaat, kejutan melintas di wajah Master Sekte King Yang dan yang lainnya. "Haha, ini menarik." Master Sekte King Yang terkekeh.
ekspresi apresiasi di matanya. Sebagai master sekte dari sekte Changsuan, dia secara alami merasa senang memiliki murid yang luar biasa di sektenya. Master puncak teratai salju Liu Lianyi juga melihat dengan takjub pada sosok di kedalaman pegunungan. Dia segera menoleh untuk melihat Master Puncak Ling Jun dan berkata dengan senyum yang dalam, "Master Puncak Ling Jun, Puncak Sword Comet telah terus-menerus merebut semua murid paling berbakat selama bertahun-tahun, tapi dari apa yang saya lihat, mereka sepertinya tidak seberapa. Saya tidak percaya bahwa seluruh tim dieliminasi oleh murid Saint Genesis Peak." Dia tidak akur dengan Master Puncak Ling Jun, dan tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan untuk menggosokkannya ketika Puncak Sword Comet menderita kerugian yang begitu besar. Master Puncak Ling Jun dengan acuh tak acuh tersenyum saat berkata, "Murid bernama Zhou Yuan itu benar-benar bibit bagus yang jarang ditemukan." Tatapannya menyapu ke arah tertentu, di mana para tetua dari Puncak Sword Comet berada. Ketika tetua ini memperhatikan tatapannya, mereka semua menundukkan kepala karena malu. Murid yang tersingkir adalah milik faksi mereka. Master Puncak Ling Jun tiba-tiba berkata, "Sepertinya murid-murid sabuk emas saya kurang pelatihan." Sekelompok tetua mendengar kata-katanya merasa hati mereka bergetar ketika mereka mendengar kata-katanya, meskipun mereka tidak bisa mendeteksi tanda-tanda kemarahan dalam suara Master Puncak Ling Jun. Kata-katanya jelas menyuarakan ketidaksenangannya. Penampilan Letian dan kawan-kawan telah membuat Master Puncak Ling Jun merasa sangat terhina. Setelah bencana hari ini, hukuman tidak dapat dihindari. Sebagai penatua dari Puncak Sword Comet, mereka dengan jelas memahami karakter Master Puncak Ling Jun. Jika Letian dan krunya berhasil menghabisi Zhou Yuan, bahkan jika orang lain mengeluh bahwa mereka bersekongkol dengannya, Master Puncak akan mengabaikan mereka. Ini karena dia hanya mempedulikan hasil, bukan prosesnya. Namun, Letian dan krunya telah kalah, menyebabkan Puncak Sword Comet kehilangan muka di sekte Changsuan. Di mata Master Puncak Ling Jun, murid-murid ini tidak diragukan lagi akan dianggap tidak berguna. Saat mereka memikirkan hukuman yang akan dihadapi Letian dan yang lainnya, para tetua hanya bisa menghela nafas di dalam. Letian sebenarnya adalah murid yang sangat berbakat. Jika tidak mungkin dia bisa menjadi murid sabuk emas nomor 1 dari Puncak Sword Comet. Namun, pendapat Master Puncak tentang dia akan turun drastis setelah hari ini. Sementara seluruh tempat terguncang, Zhou Yuan dengan lembut memijat kepalanya yang berdenyut-denyut di lembah yang rata, sebelum dia mengalihkan pandangannya yang acuh tak acuh ke arah Lu Xuanyin yang pucat. Dia sekarang satu-satunya murid pedang Comet Peak yang tersisa. Ketika dia melihat ketidakpedulian di mata Zhou Yuan, wajahnya yang sudah pucat berubah semakin pucat. Hasil dari pertarungan itu telah memukulnya paling keras, membuatnya sangat terkejut. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa semua murid Puncak Sword Comet akan disingkirkan oleh Zhou Yuan. Saat dia melihat pemuda itu, yang dia kenal di pegunungan terluar. Pemuda yang sama yang dulu tidak pernah dia lihat sekilas. Dia tidak percaya bahwa dia tanpa sadar telah menjadi begitu kuat. Pria muda dari pegunungan luar saat itu sekarang sudah berada di luar jangkauannya. "Kamu apa yang kamu inginkan?" Suara Lu Xuanyin bergetar saat dia berbicara. Dia berusaha sebaik mungkin untuk tidak terintimidasi oleh aura Zhou Yuan. Zhou Yuan membuat gerakan meraih dengan tangannya, dan Heaven Yuan Brush mulai tumbuh, ekspresi tajam dan dingin tiba-tiba memenuhi matanya. Dia melesat ke depan, ujung tajam kuasnya seperti tombak yang merobek udara. Dengan keganasan yang tak tertandingi, ia mendorong ke arah kepala Lu Xuanyin. Ledakan sonik terdengar, ujung kuas seputih salju dengan cepat membesar di mata Lu Xuanyin, menyebabkan kulit kepalanya mati rasa saat dia merasakan aura pembunuh mengalir ke arahnya. Dia merasa Zhou Yuan benar-benar berencana untuk mengakhiri hidupnya dengan dorongan ini. Selama bertahun-tahun, Zhou Yuan telah berjuang mati-matian, dan secara alami ada sisi kejam dalam dirinya. Dia hanya memilih untuk menahannya saat menghadapi sesama muridnya di masa lalu. Namun, dia benar-benar membenci Lu Xuanyin. Jika bukan karena wanita ini, dia tidak harus berurusan dengan begitu banyak masalah. Karena itu, dia kehilangan ketenangannya, dan membiarkan sisi jahatnya muncul. Menghadapi auranya yang mengerikan, Lu Xuanyin dengan cepat terhuyung-huyung mundur ketakutan. Sepertinya lupa untuk melawan. Hanya setelah kekuatan tajam menerkam ke arahnya dan meninggalkan bekas luka kecil di wajahnya, dia tiba-tiba tersadar dan berteriak, "Aku mengaku kalah."
Ujung kuas seputih salju yang mengandung kekuatan mematikan berhenti beberapa inci di depannya. Kekuatan yang tersisa menyebabkan rambutnya menjadi acak-acakan, membuatnya memotong sosok yang sangat menyesal. Zhou Yuan dengan tenang menggenggam Heaven Yuan Brush, saat dia menatap tajam ke arah Lu Xuanyin. Seberkas cahaya Genesis Qi turun dari langit, menyapu gadis yang ketakutan itu. Zhou Yuan menarik kuas dan meletakkannya di sampingnya. Jelas tidak mungkin dia benar-benar akan membunuh Lu Xuanyin di tempat seperti ini, karena kemungkinan besar dia akan diusir. Untungnya, pertempuran hari ini akhirnya membuat wanita itu takut. Selain itu, puncak Sword Comet telah kehilangan banyak wajah hari ini, dan kemungkinan akan menghadapi beberapa kesulitan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, mereka sepertinya tidak dapat menyisihkan energi untuk menimbulkan masalah baginya untuk saat ini. Saat dia mengangkat tangannya, segel demi segel mulai terbang, mendarat di punggung tangannya. Ada total 26 segel. Ini adalah segel yang disumbangkan kepadanya oleh Letian dan murid puncak Sword Comet lainnya. Dengan segel ini, dia akhirnya bisa naik ke salah satu puncak. Setidaknya, dia pasti akan menjadi murid sabuk ungu. Setelah mengumpulkan segel, Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan melihat murid-murid lain di sekitar tepi lembah. Mereka telah mengamati pertarungan antara dia dan puncak Sword Comet sebelumnya. Ketika murid-murid di sekitarnya melihat pandangan Zhou Yuan, mata mereka sedikit melebar saat ekspresi hati-hati dan kewaspadaan muncul di wajah mereka. Mereka mulai mundur perlahan, menunjukkan bahwa mereka tidak berniat bertarung dengan Zhou Yuan. Terbukti, melihat Zhou Yuan memusnahkan seluruh tim puncak Sword Comet telah meninggalkan kesan yang dalam di hati mereka. Hanya Su Wan dari puncak Changsuan yang bergerak maju, dan mendarat di suatu tempat dekat Zhou Yuan, dan berkata, "Aku tidak pernah berharap kamu menjadi begitu mampu. Tidak percaya Anda benar-benar berhasil melenyapkan semua murid puncak Sword Comet." Zhou Yuan menyeringai padanya. Dia memiliki opini yang baik tentang Su Wan. Bagaimanapun, dia telah melihat sebelumnya bahwa dia adalah satu-satunya yang telah melangkah maju untuk membantunya, meskipun dia akhirnya dihentikan oleh Wang Chen dari Lightning Prison Peak. 10 puncak tidak jauh dari sini. Mau ke sana bersama? Tanya Su Wan. Zhou Yuan berpikir sejenak. Sebelum dia mengangguk sambil tersenyum, rohnya sangat sakit. Dengan keberadaan Su Wan, dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memulihkan tenaga. Karena itu, keduanya memutuskan untuk bepergian bersama. Murid-murid lainnya dengan cepat menyerah. Tidak ada lagi orang yang berani berdiri di jalan Zhou Yuan setelah menyaksikan dia melenyapkan tim puncak Sword Comet. Makanya, perjalanan selanjutnya berjalan lancar, dan tanpa hambatan. Akhirnya, Su Wan dan Zhou Yuan mulai melambat. Sebuah gunung raksasa berdiri di depan mereka. 10 puncak menjulang darinya seperti 10 jari. Di bagian bawah setiap puncak ada pintu batu yang tampak tebal dan berat. Jelas sekali bahwa seseorang bisa mendaki puncak dengan melewati sini. Pada saat yang sama, seseorang akhirnya akan mempelajari format apa yang akan diambil oleh pertarungan kejuaraan. Bab 376, 10 puncak menjulang dari gunung besar seperti 10 jari. Di kaki setiap puncak berdiri 10 pintu batu berat yang harus dilintasi seseorang untuk mendaki puncak, menghalangi jalan banyak murid. Zhou Yuan berdiri di kaki gunung, mendesak ke dalam saat dia menatap 10 pintu batu. Begitu dia melewati salah satu pintu ini, dia akhirnya akan dipromosikan menjadi murid sabuk ungu, dan menjadi pilar sekte Changsuan. Tentu saja, yang secara alami terjadi selanjutnya adalah perlakuan mewah yang membuat iri yang dinikmati setiap murid selempang ungu. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak murid yang bekerja tanpa lelah dengan harapan menerimanya. Zhou Yuan menatap pintu batu, tetapi tidak segera bergerak. Sebaliknya, dia diam-diam berdiri di sana ketika dia mencoba menenangkan rasa sakit yang menusuk yang dialami oleh rohnya. Saat dia menunggu, suara derasnya udara terus-menerus terdengar di sekitarnya saat sosok demi sosok tiba. Jelas ada lebih sedikit orang dibandingkan sebelumnya. Namun, masing-masing dari mereka dikelilingi oleh Genesis Qi yang kuat, dan memiliki pandangan yang tajam dan tegas di mata mereka. Jelas sekali bahwa tidak satu pun dari mereka adalah individu biasa. Bagaimanapun, mereka harus mengalahkan banyak lawan untuk mencapai tempat ini. Banyak dari mereka dianggap sebagai murid selempang emas elit dari sekte Changsuan, dan jelas tidak lemah. Saat ini ada 5 sosok berdiri di depan grup. Mereka adalah Su Wan dari puncak Changsuan, Xia Yu dari Spirit Rune Peak,
Wang Chen dari Lightning Prison Peak, Mu Chunlei dari Snow Lotus Peak dan Wu Yue dari Hongya Peak. Mereka berlima adalah murid sabuk emas nomor 1 di puncak masing-masing, dan terkuat di antara semua orang di sini. Tak satu pun dari murid lain bahkan berani berdiri terlalu dekat dengan 5, sekilas menunjukkan bahwa tidak ada dari mereka yang berniat bertarung dengan 5 ini. Tentu saja, selain 5 individu ini, juga tidak ada orang dalam radius beberapa lusin kaki dari Zhou Yuan. Faktanya, bahkan Su Wan dan 4 murid sabuk emas kursi pertama lainnya memandang Zhou Yuan dengan waspada. Jelas bahwa prestasi Zhou Yuan dalam memusnahkan seluruh tim puncak pedang komet terlalu mengejutkan. Terlebih lagi, Lei Tian pernah berada di antara kelompok ini, seseorang yang kekuatannya setara dengan mereka. Meski begitu, semuanya akhirnya diusir dari seleksi oleh Zhou Yuan. Kekuatan pertempuran seperti itu memang sangat menakutkan. Karena itu, tidak ada yang berani menyinggung Zhou Yuan, meskipun mereka tahu bahwa Zhou Yuan menang karena batasan yang telah dia tetapkan, itu masih merupakan bagian dari kemampuannya. Karena semakin banyak murid berkumpul di kaki gunung 10 puncak, Su Wan, Wang Chen, Xia Yu dan yang lainnya akhirnya bergerak. Semua orang memperhatikan saat mereka bergerak maju. Setiap individu tiba di depan salah satu pintu batu. Setelah itu, berdiri di depan pintu masing-masing, mereka menyapu pandangan mereka ke sekitar tempat itu. Maksud mereka jelas, 5 pintu ini diambil. Ketika Zhou Yuan melihat ini, dia juga bergerak, mendarat di depan pintu batu ke-6. Siapapun yang tidak setuju bisa melangkah maju dan menantang salah satu dari 6. Jika penantang menang, dia akan dapat mengambil tempat mereka. Namun, jelas bahwa tidak banyak murid yang memiliki keberanian untuk menantang murid sabuk emas kursi pertama ini dari puncak masing-masing. Jika itu masa lalu, Zhou Yuan pasti akan ditantang oleh banyak murid jika dia mencoba mengambil alih salah satu pintu batu. Di mata mereka, Zhou Yuan saat itu tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Namun, setelah pertempuran Zhou Yuan dengan murid puncak Sword Comet, semua orang telah menghapus pikiran seperti itu dari pikiran mereka. Faktanya, mereka lebih suka menantang 5 lainnya. Tak satu pun dari mereka memiliki keberanian untuk menghadapi iblis dari murid yang telah memusnahkan seluruh tim puncak Sword Comet. Dengan demikian, hanya tersisa 4 pintu batu. Dengan kata lain, pertempuran sengit akan segera terjadi di depan 4 pintu terakhir ini. Untuk dipromosikan menjadi murid sabuk ungu, setiap murid di sini telah meningkatkan kekuatan pertempuran mereka hingga batasnya. Oleh karena itu, pertempuran yang sangat kacau pasti akan meletus di depan pintu ini. Sebaliknya, area di sekitar Zhou Yuan dan 5 lainnya akan menjadi sepi dan damai, karena tidak ada yang akan menantang mereka. Dengan demikian, mereka hanya bisa diam-diam mengamati perkelahian yang terjadi di depan 4 pintu yang tersisa. Pertarungan yang kacau dan intens itu berlangsung hampir dalam waktu sekejap. Pada akhirnya, 4 murid menang dari tengah tumpukan tubuh yang mengerang. Meskipun mereka penuh dengan luka-luka, mereka meledak dengan kegembiraan saat mereka berdiri di depan 4 pintu batu. Emosi di mata mereka jelas untuk dilihat semua orang. Ketika ke-10 murid berdiri di depan pintu batu, serangkaian desahan terdengar di luar pegunungan. Karena ini berarti ke-10 murid ini sekarang memiliki kualifikasi untuk menjadi murid sabuk ungu. Mata murid yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan rasa iri saat mereka menatap 10 sosok itu. Menjadi murid sabuk anggu adalah tujuan dari setiap murid sekte Changsuan. Selain itu, hanya dengan mencapai peringkat ini terlebih dahulu jalan menuju murid utama terbuka dan bahkan terpilih di masa depan. Karena 10 murid selempang anggu telah diputuskan, inilah waktunya untuk bagian yang paling menarik dari pemilihan selempang ungu. Ya, pertandingan kejuaraan berikutnya, aku ingin tahu format apa yang akan diambil oleh pertarungan kejuaraan ini. Saya sangat menantikannya. Apapun formatnya, saya yakin Zhou Yuan memiliki peluang yang sangat bagus. Faktanya, dia kemungkinan akan menjadi juara kali ini. Itu tidak sepenuhnya benar. Alasan mengapa Zhou Yuan dapat bekerja sama untuk menyapu para murid puncak Sword Comet adalah karena Lei Tian dan gengnya masuk perangkapnya, memungkinkan Zhou Yuan untuk membuat batasan secara rahasia. Karena semua orang sekarang tahu triknya ini, tidak mungkin mereka akan memberinya waktu untuk mengaturnya lagi dalam pertarungan. Itu benar, tanpa bantuan batas, saya tidak melihat bagaimana Zhou Yuan mungkin bisa cocok dengan Su Wan, Wang Chen dan murid sabuk emas kursi pertama lainnya.
Banyak murid mendiskusikan hasilnya, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. 10 murid sabuk anggu di depan mereka adalah murid teratas yang membedakan diri mereka dari semua murid sabuk emas di sekte Changsuan mereka. Dan sang juara akan segera ditentukan di antara mereka. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakjubkannya pertarungan selanjutnya. Zhou Yuan berdiri di depan pintu batu saat dia mengulurkan tangannya. Segel di punggung tangannya mulai berkedip, sebelum melepaskan diri dan terbang ke pintu batu. Setelah segel masuk, suara gemuruh segera meletus dari pintu batu. Di bawah tatapan bersemangat Zhou Yuan, pintu perlahan terbuka. Kabut tipis memenuhi area di balik pintu batu, sementara jalur batu kecil membentang hingga batas penglihatan seseorang. Pertarungan kejuaraan? Ya, mata Zhou Yuan berbinar. Dia tidak akan tertarik jika itu hanya sebuah gelar, karena dia adalah orang yang sangat praktis. Dia hanya tertarik pada hadiah kejuaraan, Genesis Star Pill. Dengan pil itu, dia akan bisa dengan cepat maju ke tahap Alpha Origin lapis keempat. Dengan melakukan itu, dia akan meningkatkan peluangnya dalam pemilihan murid utama akhir tahun. Lagi pula, lawan yang akan dia hadapi dalam pertarungan itu akan membuat pertarungannya saat ini tampak seperti pertengkaran kecil. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, sebelum dia melangkah melewati pintu batu tanpa sedikit pun keraguan. Memeluk kabut saat dia mulai berjalan di jalan kecil berbatu itu. Jalan berbatu membawanya ke atas, lingkungannya tertutup kabut. Sementara tatapan penasarannya tetap diarahkan ke depan. Dia benar-benar ingin tahu seperti apa format pertarungan kejuaraan itu. Apakah itu akan menjadi perkelahian 10 orang? Saat pikiran seperti itu berputar-putar di kepalanya, langkah Zhou Yuan tidak berhenti. Setelah setengah dupa waktu, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah mencapai ujung jalan berbatu itu. Sementara itu, kabut di depannya mulai menghilang. Saat kabut menghilang, arena berbatu yang luas muncul di depannya. Tatapan Zhou Yuan segera mengunci ke tengah arena, di mana seorang pria sedang mengistirahatkan kedua tangannya di gagang pedang abu-abu gelap, sementara sarungnya disangga di tanah. Di sampingnya ada dupa sepanjang 3 kaki yang dijepit di atas batu besar. Ketika Zhou Yuan melihat orang ini, pupil matanya sedikit menyusut. Sosok itu mengangkat kepalanya, dan mengungkapkan senyum jenaka pada Zhou Yuan. Zhou Yuan, sepertinya kamu benar-benar membuat nama untuk dirimu sendiri sebelumnya, namun, aku tidak pernah menyangka kamu akan bertemu denganku. Zhou Yuan mengerutkan kening. Sosok di depannya tidak sepenuhnya tidak dikenal. Orang ini juga seorang murid dari puncak Sword Comet, dan sepertinya dipanggil Suyan. Apakah mereka mengirim murid veteran sabuk anggu untuk pertempuran kejuaraan? Sepertinya ini akan menjadi tantangan yang cukup berat. Bab 377. Ketika para murid di luar pegunungan melihat Zhou Yuan naik ke puncak dan bertemu dengan Su Yuan dari puncak Sword Comet, keributan secara alami terjadi. Tidak masuk akal bahwa itu adalah kakak laki-laki Su Yan dari puncak Sword Comet. Pertarungan kejuaraan ini melibatkan murid-murid veteran sabuk ungu. 9 lainnya juga telah dihentikan oleh seseorang, yang semuanya adalah murid selempang anggu veteran yang sangat kuat dari berbagai puncak. Mungkinkah pertarungan kejuaraan ini tentang siapa yang akan mampu mengalahkan murid-murid veteran selempang anggu ini? Itu tidak mungkin, kakak senior Su Yan dan yang lainnya telah melangkah ke tahap Alpha Origin lapisan ke-7. Selain itu, mereka adalah murid selempang anggu yang berlatih metode Genesis Ki kelas 6. Sebagai perbandingan, Su Wan dan yang lainnya mungkin adalah murid sabuk emas kursi pertama dari puncak masing-masing, tetapi Genesis Ki yang mereka kembangkan hanya kelas 5. Terlebih lagi, ada celah dalam kultivasi Genesis Ki mereka juga, membuat kemenangan praktis mustahil. Tepat sekali, pertempuran kejuaraan seharusnya tidak mengharuskan mereka untuk mengalahkan kakak laki-laki Su Yan dan yang lainnya. Banyak bisikan bergema di antara kerumunan, format pertarungan kejuaraan jelas mengejutkan banyak orang. Di atas salah satu puncak gunung, Yao Yao dan Li Qingchan juga menyaksikan pemandangan di dalam cermin Genesis Ki. Su Yan dari puncak Sword Comet, ekspresi keheranan melintas di wajah cantik dan sedingin Li Qingchan saat dia berkata, sepertinya Zhou Yuan dan puncak Sword Comet ditakdirkan untuk bertarung satu sama lain. Tidak percaya dia masih bisa bertemu dengan mereka setelah memilih jalan secara acak. Ekspresi pikiran bisa terlihat di wajahnya saat dia melanjutkan, untuk berpikir bahwa master sekte itu dan yang lainnya akan mengirimkan murid veteran selempang ungu.
Saya percaya tujuan dari pertarungan kejuaraan ini bukan untuk Zhou Yuan dan yang lainnya untuk mengalahkan lawan mereka. Tapi berapa lama mereka akan bisa bertahan melawan murid-murid veteran ini? Li Qingchen melihat ke arah Yao Yao dan berkata, jika demikian, Zhou Yuan adalah orang yang tidak beruntung. Jika itu adalah orang lain dari puncak lain, orang itu kemungkinan akan menahan diri sedikit, namun, tidak mungkin Su Yan akan menunjukkan belas kasihan. Oleh karena itu, harapan Zhou Yuan untuk memenangkan kejuaraan mungkin pupus. Pada titik ini, dia merasa sedikit menyesal padanya. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah menyaksikan bagaimana Zhou Yuan telah berjuang sepanjang jalan untuk mencapai titik ini. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia akan menghadapi musuh yang begitu kuat di tahap akhir. Tangan Yao Yao dengan lembut membelai kepala Tuntun. Matanya yang jernih menatap dua sosok yang saling berhadapan di cermin Genesis. Saat dia perlahan berkata, seperti yang saya katakan, Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi sampai akhir. Li Qingchen menjawab dengan sedikit kesal, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu secara membabi buta menaruh terlalu banyak kepercayaan pada Zhou Yuan? Alasan mengapa dia bisa melenyapkan Letian dan yang lainnya adalah karena mereka tidak tahu tentang kartu trufnya yang tersembunyi, yang memungkinkan dia untuk memikat mereka ke lembah dan membuat batas. Namun, Su Yan sepertinya sudah mengetahui informasi ini, dan tidak mungkin dia akan mengizinkan Zhou Yuan untuk membuat batasan. Tanpa batasan, Zhou Yuan bahkan mungkin tidak dapat mengalahkan Letian dengan kekuatannya sendiri, apalagi Su Yan, ahli Alpha Origin lapis ketujuh. Li Qingchen adalah orang yang cukup logis, itulah kenapa dia tidak bisa memahami pikiran Yao Yao. Dia tidak menyangkal bahwa Zhou Yuan sangat luar biasa, namun, dia yakin masih ada batasan. Dia saat ini hanya berada di tahap Alpha Origin lapisan ketiga, dan jika Yao Yao percaya bahwa Zhou Yuan akan mampu menandingi Su Yan dalam bentrokan Genesis Ki, dia akan sangat meremehkan 4 lapisan celah di antara mereka. Yao Yao tidak menjawab. Dia juga tahu bahwa Zhou Yuan akan menghadapi tekanan yang luar biasa terhadap musuh yang begitu kuat. Namun, dia juga merasa bahwa tekanan ini akan baik untuknya. Adapun hasil akhirnya, sejujurnya itu tidak penting. Sementara area di luar pegunungan sedang gempar, di arena berbatu, Zhou Yuan memasang ekspresi yang sedikit suram saat dia menatap Su Yan. Getaran Genesis Ki darinya membuatnya merasakan tekanan yang signifikan. Tahap ketujuh lapisan Alpha Origin, dibandingkan dengan Letian dan yang lainnya, lawan ini berada di level yang berbeda. Su Yan dengan acuh tak acuh melihat ke arah Zhou Yuan, dan dengan tidak tergesa-gesa berkata, terakhir kali kita bertemu, dengan hormat aku memberimu cara untuk meminta maaf kepada saudari junior Lu Xuanyin untuk menyelesaikan dendam di antara kalian berdua. Namun, adik laki-laki Zhou Yuan, kamu terlalu sombong dan langsung menolak sikap baikku. Oleh karena itu, untuk membantu saudara laki-laki junior Zhou Yuan memahami situasi Anda, saya meminta saudara laki-laki muda Letian dan yang lainnya. Haha, tentu saja, kakak senior Zhao Zu juga terlibat. Zhou Yuan sedikit mengernyit, setelah sekian lama, ternyata Letian dan yang lainnya telah mengikuti instruksi Su Yan. Apalagi, Zhao Zu, bukankah dia yang kedua dipilih dari puncak komet pedang, mengapa dia ingin mempersulit Zhou Yuan? Sepertinya aku telah mengecewakan kakak laki-lakiku, kata Zhou Yuan dengan ketidakpedulian, karena mereka berdua jelas-jelas bermaksud membuat hidup menjadi sulit baginya, tidak perlu baginya untuk berpura-pura bersikap sopan terhadap mereka. Su Yan mengangguk dan menghela nafas, ya, saya memang sedikit kecewa, aku tidak menyangka Letian dan yang lainnya akan disingkirkan olehmu. Bahkan sampai sekarang, Su Yan merasa hasil ini cukup sulit untuk diterima. Menurutnya, Letian dan gengnya sudah menjadi barisan yang kuat. Su Yan tidak akan pernah mengharapkan mereka dikalahkan oleh Zhou Yuan. Su Yun menggenggam gagang pedangnya dengan kedua tangannya. Saat sarung pedangnya dengan lembut jatuh ke tanah, ketidakpedulian kembali ke matanya saat dia berkata, karena kamu telah muncul di depanku, kamu tidak perlu lagi berpikir untuk melewati tahap ini. Agar puncak pedang kometku mendapatkan kembali harga dirinya, aku perlu memberimu pukulan yang bagus. Jika Anda masih memiliki sedikit rasionalitas dalam diri Anda, saya sarankan Anda menyerah sekarang. Kalau tidak, Su Yan tersenyum lembut. Sebelum melanjutkan, jangan menyalahkan senior ini karena menindasmu untuk mengajarimu cara mematuhi aturan yang tidak terucapkan. Zhou Yuan membuat gerakan sedikit meraih, dan Heaven Yuan Bruce segera muncul di tangannya.
Tidak ada satupun riak yang terlihat di matanya yang jernih saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Su Yan. Kalau begitu mari kita bicara tentang aturannya. Apakah tujuan dari pertarungan kejuaraan untuk mengalahkanmu? Petik 2. Su Yan tercengang, sebelum dia segera tertawa. Namun, matanya berubah semakin dingin saat senyum mengejek muncul di bibirnya. Adik laki-laki Zhou Yuan, sepertinya kemenanganmu sebelumnya telah membuatmu kehilangan rasionalitasmu. Su Yan menunjuk ke dupa sepanjang 3 kaki di belakangnya dan berkata, saat ini, 10 murid teratas dari seleksi tersebut masing-masing akan bertemu dengan seorang murid veteran selempang Angu dari 7 puncak. Pemenang dari pertarungan kejuaraan akan bergantung pada siapa di antara kalian yang dapat bertahan paling lama. Saat dupa ini dibakar, orang yang tetap berdiri akan menjadi juaranya. Oleh karena itu, adik laki-laki Zhou Yuan, apa yang harus Anda pikirkan sekarang bukanlah bagaimana mengalahkan saya, tetapi berapa lama saya akan membiarkan Anda bertahan. Sejujurnya, pada awalnya kami seharusnya bersikap lunak pada Anda semua seperti menghadapi berbagai puncak, memungkinkan Anda semua peserta untuk bertahan sedikit lebih lama, dan menjaga rasa martabat. Namun, Su Yan mengangkat bahu, matanya berubah sedikit lebih dingin saat dia menatap Zhou Yuan dan berkata, rencanaku adalah menjadikanmu orang pertama yang tersingkir. Pada titik ini, sudah jelas bahwa Su Yan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Adapun bersikap lunak pada Zhou Yuan, itu bahkan lebih tidak mungkin. Ekspresi suram memenuhi mata Zhou Yuan. Saat Heaven Yuan Brush di tangannya tumbuh dengan cepat, ujung putih saljunya yang tajam mengarah ke tanah pada suatu sudut, sementara Genesis Ki yang emas naik ke langit seperti kepulan asap. Suara samar ular piton raksasa sepertinya menggema dari dalam asap emas. Kalau begitu aku berharap bisa merasakan kemampuan kakak senior. Zhou Yuan perlahan berkata, tidak ada sedikit pun ketakutan yang terlihat di matanya, sebaliknya, semangat juang yang membara melonjak dalam diri mereka. Lawannya memang sangat kuat, tapi Zhou Yuan tidak takut dengan musuh yang tangguh. Menurutnya, setiap musuh yang kuat adalah batu asahan yang akan dia gunakan untuk melemahkan dirinya sendiri melalui berbagai pertempuran. Saat melihat Zhou Yuan, yang dipenuhi dengan niat bertempur, senyum mengejek di bibir Su Yan melebar. Saya sangat berharap Anda dapat menjaga semangat ini di kemudian hari. Pedang di tangannya tiba-tiba menebas di belakangnya, menyebabkan suara robek dipancarkan dari udara. Dupa raksasa di belakangnya menyala, gumpalan asap perlahan naik ke udara. Su Yan memegang pedangnya dengan satu tangan, sementara ekspresi di matanya tiba-tiba menajam. Pilar setinggi 800 kaki dari Genesis Ki hijau tua melesat dari kepalanya dan melonjak ke langit. Genesis Ki-nya mirip dengan pedang hijau raksasa yang menjulang di antara langit dan bumi. Tekanan yang tajam dan mengintimidasi menyapu. Saat jeritan pedang memenuhi langit, Zhou Yuan, kamu membuat puncak Sword Comet saya kehilangan banyak wajah sebelumnya. Karena itu, sekarang waktunya untuk balas dendam. Bab 378, Pilar Genesis Ki hijau tua setinggi 800 kaki menjulang ke langit, mengaduk angin dan awan saat aura pedang yang kuat berdenyut darinya, menyebabkan seluruh area dipenuhi dengan jeritan pedang. Su Yan segera menunjukkan kekuatan menakjubkan dari ahli lapisan ke-7 Alpha Origin. Ekspresi wajah Zhou Yuan menjadi semakin suram saat dia mengencangkan cengkeramannya pada Heaven Yuan Brush. Dia tidak berani meremehkan lawan yang begitu tangguh. Ketika Genesis Ki Su Yan menyerbu ke langit, 9 pilar Genesis Ki yang kuat lainnya juga meletus di 9 puncak lainnya, masing-masing mencapai kekuatan tahap ke-7 lapisan Alpha Origin. Terbukti, pertarungan di 9 puncak lainnya juga telah dimulai. Namun, dibandingkan dengan Genesis Ki Su Yan, 9 pilar Genesis Ki kuat lainnya tampaknya sedikit menahan. Sama seperti apa yang dikatakan Su Yan sebelumnya, mereka sengaja menahan diri karena pertimbangan untuk saudara laki-laki dan perempuan junior mereka. Namun, jelas bahwa Su Yan tidak berniat melakukannya. Faktanya, bahkan banyak murid di luar pegunungan bisa mendeteksi ini juga. Namun, mereka hanya bisa menghela nafas iba sehubungan dengan ini. Zhou Yuan benar-benar tidak beruntung. Dari semua lawan yang mungkin, dia hanya harus bertemu Su Yan dari puncak Sword Comet. Orang lain kemungkinan besar akan bersikap lunak pada Zhou Yuan. Di sungai sekitar pegunungan, Lu Xuanyin terbang keluar dari air dan jatuh ke tepi sungai. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Genesis Ki yang kuat yang telah meletus dari puncak gunung tertentu, saat ekspresi kebencian melintas di matanya.
Dia telah kehilangan semua wajah di depan Zhou Yuan sebelumnya. Meskipun dia membencinya, dia juga sangat takut padanya. Keganasan tak berperasaan di mata Zhou Yuan sebelumnya saat dia mendorong kuasnya ke arahnya telah mengirim rasa dingin ke dalam hatinya. Akibatnya, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan Zhou Yuan. Namun, tampaknya Zhou Yuan akhirnya menggunakan semua berkahnya untuk berpikir bahwa dia tidak akan cukup beruntung untuk bertemu Su Yan. Zhou Yuan, ini terlalu dini bagimu untuk merayakannya. Kakak senior Su Yan akan membuatmu mengerti betapa bodohnya menyinggung puncak komet pedang kami. Jangan pernah berpikir untuk maju lebih jauh dalam pemilihan selempang anggu ini. Adapun gelar kejuaraan, Anda bisa bermimpi. Di puncak gunung, Su Yan mencibir saat dia tiba-tiba membanting telapak tangannya. Pilar Genesis Ki hijau tua setinggi 800 kaki itu tiba-tiba terbelah, berubah menjadi puluhan sinar cahaya saat jatuh dari langit. Setiap sinar berbentuk pedang, berdenyut dengan aura yang sangat tajam saat turun. Kecepatan mereka secepat kilat, suara angin kencang bergema dari atas Zhou Yuan. Sosoknya langsung menjadi halus saat dia dengan cepat mundur seperti gumpalan asap. Ledakan, garis-garis hijau tua Genesis Ki menghujani dengan kejam. Mereka menghantam tanah seperti pedang raksasa, meninggalkan bekas luka yang dalam. Setiap ledakan Genesis Ki hijau yang mendarat akan menimbulkan gelombang kejut yang merusak. Sementara itu, Zhou Yuan mirip dengan perahu daun yang mengapung di atas ombak, bergoyang-goyang di setiap hembusan angin, lingkungannya penuh dengan bahaya, dan hanya satu slip yang diperlukan untuk membuatnya terbalik. Aliran terakhir dari Genesis Ki hijau mendarat, kaki Zhou Yuan meluncur di atas tanah, meninggalkan dua jalur panjang di atasnya. Ekspresinya sangat muram, karena sekarang ada banyak luka kecil di permukaan tubuhnya. Luka ini disebabkan oleh aura pedang dari Genesis Ki hijau. Seperti yang diharapkan dari seorang murid veteran selempang ungu. Zhou Yuan menyeka darah di punggung tangannya. Tidak hanya Su Yan memiliki Genesis Ki yang kuat dan kuat, Genesis Ki-nya juga telah mencapai level kelas 6. Dengan demikian, Genesis Ki-nya mampu menyerang tubuh lawan bahkan dengan kontak sekecil apapun. Jika bukan karena fakta bahwa Ki Piton semesta Zhou Yuan memiliki kelas yang lebih tinggi, hanya pedang seperti Genesis Ki yang menginvasi tubuhnya saja akan membuatnya sakit kepala yang hebat. Menurut perkiraannya, Genesis Ki Su Yan seharusnya berada di kelas 6 tingkat rendah. Untungnya bagi Zhou Yuan, Ki Piton semestanya berada di puncak kelas 6. Ini mungkin salah satu dari sedikit keunggulan yang dia miliki dibandingkan Su Yan. Setelah melihat Genesis Ki Zhou Yuan tidak terganggu bahkan dengan banyak luka di tubuhnya, Su Yan mengangkat alisnya dan berkata, "Genesis Ki Anda cukup berkualitas tinggi ya, untuk berpikir bahwa Anda mampu menahan tingkat rendah saya, 6 Green Moon Sword Ki." Jelas bahwa Zhou Yuan telah menetralkan semua Green Moon Sword Ki yang telah menginvasi tubuhnya. Tapi ini lebih baik, saya tidak perlu khawatir tentang menghancurkan Anda. Sudut mulut Su Yan sedikit terangkat, dipenuhi dengan sensasi dingin. Kakinya menghantam tanah begitu kata-katanya memudar. Green Genesis Ki menyapu dari bawah kakinya seperti gelombang kejut, menyebar ke seluruh arena dalam sekejap mata. Pedang milimeter bulan hijau, The Green Genesis Ki bergetar saat tampaknya terurai, berubah menjadi cahaya pedang hijau kecil seperti rambut yang tak terhitung banyaknya. Sepersekian detik kemudian, ratusan juta cahaya pedang ditembakkan ke arah Zhou Yuan. Dalam menghadapi serangan ini, Zhou Yuan tidak dapat menghindar tidak peduli seberapa cepat dia. Saat dia menatap cahaya pedang hijau yang sepertinya memenuhi langit dan daratan, murid Zhou Yuan sedikit menyusut, tubuhnya segera menjadi halus, menjadi sedikit transparan. Bentuk ethereal, sisik ular surgawi, dengan teriakan, sisik biru muda muncul dan menutupi seluruh tubuhnya. Zhou Yuan tidak berhenti setelah mengambil tindakan defensif ini. Dia menggulung lengan bajunya saat sebuah rune muncul di lengannya. Rune itu berkedip-kedip dengan kilau mengilap, tanda bahwa itu sudah disiapkan beberapa waktu lalu. Rune tubuh kaca emas. Setelah teriakannya, rune itu langsung mulai menyebar, saat tampilan seperti kaca melonjak dan menyelimuti tubuh Zhou Yuan. Di bawah kaca seperti cahaya, bahkan timbangan ular surgawi berubah warna menjadi seperti kaca. Zhou Yuan saat ini tampak seperti undang-undang, namun, kekuatan pertahanannya menjadi sangat menakutkan. Cahaya pedang hijau kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba tepat saat Zhou Yuan menyelesaikan persiapannya.
suara tabrakan yang tajam dan jelas bergema di puncak gunung. Seperti badai pedang hijau menghujani tanah dengan keras. Di luar pegunungan, banyak murid menelan ketika mereka melihat pemandangan ini. Pertarungan di 9 puncak lainnya masih dalam tahap pemanasan, sementara Zhou Yuan dan Su Yan telah melepaskan niat membunuh mereka, tidak menunjukkan belas kasihan satu sama lain. Seorang murid menghela nafas dan berkata, "Su Yan terlalu kejam, pertarungan baru saja dimulai." Namun dia telah melepaskan gerakan khasnya, pedang milimeter bulan hijau. Bahkan murid sabuk anggu biasa tidak akan punya pilihan selain mundur jika mereka menghadapi serangan ini. Dia tidak punya pilihan. Zhou Yuan sebelumnya telah menyingkirkan seluruh tim puncak Sword Comet. Oleh karena itu, Su Yan harus benar-benar menghancurkan Zhou Yuan untuk memulihkan martabat puncaknya. Aku ingin tahu apakah Zhou Yuan akan selamat dari serangan ini. Di tengah banyaknya bisikan, hujan pedang hijau kecil perlahan mulai menipis, sebelum akhirnya berhenti. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera melihat ke atas. Lubang yang tak terhitung jumlahnya telah ditusuk ke dalam tanah. Meskipun setiap lubang seukuran jari kelingking, mereka benar-benar hitam pekat, dan tidak mungkin untuk melihat ke dasarnya. Di tengah kehancuran, Zhou Yuan berdiri dengan tangan disilangkan di depannya. Jarum seperti pedang cahaya hijau seakan menutupi setiap jengkal tubuhnya, membuatnya tampak mirip landak, sungguh pemandangan yang menyakitkan untuk dilihat. Mata Su Yan menyipit saat dia menatap pemandangan ini. Suara retakan lembut terdengar dari tubuh Zhou Yuan. Sisik seperti kaca dengan cepat mulai pecah. Saat mereka patah, pedang hijau kecil yang tertancap di dalamnya juga jatuh. Beberapa napas berlalu, semua kaca seperti sisik telah jatuh, mengembalikan tubuh Zhou Yuan ke warna aslinya. Banyak titik merah kecil terlihat di tubuhnya, darah merembes keluar darinya. Itu adalah keadaan yang sangat menyedihkan. Namun, Su Yan mendengus sambil mengejek, "Cangkang kura-kuramu sangat kuat. Ini hanyalah luka dangkal, dengan foam ethereal, sisik piton surgawi, dan rune pertahanannya, Zhou Yuan berhasil memblokir beban serangan itu." Ini membuat ekspresi Su Yan menjadi agak jelek. Dia awalnya berpikir bahwa langkah ini akan cukup untuk membuat Zhou Yuan tidak berdaya di tanah. Zhou Yuan melihat titik-titik berdarah yang tak terhitung jumlahnya di lengannya saat ekspresinya berubah sedikit sedingin es. Ini adalah pertama kalinya sejak bergabung dengan Sekte Changsuan dia menghadapi begitu banyak tekanan dalam perkelahian. Tahap ke-7 lapisan Alpha Origin memang tangguh. Namun, bahkan jika Su Yan adalah harimau yang ganas, dia sebaiknya bersiap untuk mematahkan giginya jika dia ingin menggigit batu keras seperti Zhou Yuan. Pipi Zhou Yuan membengkak saat dia meniup aliran Genesis Ki yang berubah menjadi badai dan menyapu debu di tanah. Sosoknya lenyap dalam badai debu. "Bentuk ethereal tingkat lanjut, kamu memang ahli dalam bersembunyi." Su Yan tertawa kecil saat melihat sosok Zhou Yuan menghilang. Cahaya sedingin es di matanya semakin keras dan cerah. "Untuk berpikir bahwa kamu berani melancarkan serangan balik, betapa beraninya kamu, baik-baik saja maka. Aku akan membuatmu mengerti bagaimana rasanya menjadi semut yang mengguncang pohon." Bab 379. Angin kencang meniup debu di tanah, mengaburkan penglihatan seseorang, sementara sosok Zhou Yuan menghilang di dalam. Setelah mencapai level lanjutan dari bentuk ethereal, tubuhnya memperoleh kemampuan untuk menjadi sangat halus. Dengan sedikit bantuan dari lingkungannya, dia bisa menyembunyikan dirinya sepenuhnya, dan menjadi sesulit hantu, membuatnya mudah untuk menangkap lawan yang lengah. Su Yan berdiri di tengah debu dengan cibiran di wajahnya. Saat dia mengamati sekelilingnya, dia tahu bahwa Zhou Yuan tidak menggunakan langkah ini untuk melindungi dirinya sendiri, melainkan untuk mengulur waktu menunggu serangan balik. "Kamu cukup pintar. Sayangnya, Anda terlalu memikirkan diri sendiri." Tubuh Su Yan bergetar saat Genesis Ki berwarna hijau berdenyut dari tubuhnya seperti cincin. Genesis Ki berubah menjadi banyak benang Genesis Ki seperti rambut halus yang dengan cepat mulai berputar dengan kecepatan tinggi di daerah sekitarnya. "Meskipun foam ethereal sangat luar biasa, itu tidak berguna untukku." Saat benang Genesis Ki berputar, senyum mengejek tiba-tiba muncul di bibir Su Yan. "Aku telah menangkapmu tikus kecil." Tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan. Pedang di tangannya berdenyut dengan ketajaman yang bahkan bisa memotong ruang itu sendiri. Pedang itu berkedip-kedip dengan dingin saat menusuk ke arah tertentu di sebelah kanannya. Serangan ini sangat kuat, ujung kuas seputih salju tiba-tiba muncul entah dari mana.
cahaya Angu berdenyut di atasnya saat itu berbenturan dengan ujung pedang. Namun, Su Yan jelas berada di atas angin. Pedangnya berkedip, dan menghancurkan cahaya Angu itu. Namun, tepat setelah cahaya Angu itu tersebar, ujung kuas itu tiba-tiba terbelah. Itu berubah menjadi rantai rambut kuas yang dengan cepat melilit pedang, mengular ke arah tubuh Su Yan seperti ular piton. Su Yan mengerutkan kening. Semburan Genesis Ki meletus dari dalam tubuhnya dalam upaya melepaskan rantai. Namun, rambut seputih salju itu sangat kuat, menyebabkan dia tidak mampu melepaskan diri untuk sementara waktu. Saat ini, tubuh Zhou Yuan muncul di belakang Su Yan, tangannya dengan cepat membentuk segel, saat Genesis Ki emas melesat ke langit. Kanon 9 naga, bentuk 9 naga, dengan teriakan, suara binatang buas segera terdengar di seluruh area. 9 binatang berbentuk Genesis Ki melesat ke langit, dan mulai melahap satu sama lain. Pada akhirnya, satu binatang Genesis Ki dengan aura yang sangat mengancam muncul. Binatang besar Genesis Ki beberapa ratus kaki itu meraung, sebelum dengan ganas menyerbu ke arah Su Yan yang terikat. Itu adalah pemandangan yang mengancam dan mengintimidasi untuk dilihat. Su Yan mengangkat kepalanya dan menatap Titan yang mengaum itu. Aura ganasnya membuat matanya sedikit menyipit, tapi senyum mengejek segera muncul di bibirnya. Nine Dragons Cannon tingkat lanjut saudara junior Zhou Yuan. Jika serangan ini digunakan terhadap murid selempang emas, saya yakin hampir tidak ada orang yang bisa memblokirnya. Sayangnya, tampaknya Anda masih meremehkan kami, para veteran selempang ungu. Pipi Su Yan tiba-tiba membengkak saat Genesis Ki hijau dengan cepat berkumpul di mulutnya. Sepersekian detik kemudian, itu berubah menjadi seberkas cahaya hijau yang dia semburkan dari mulutnya. Teknik Heaven Genesis kecil tingkat tinggi, kerucut Green Moon. Kerucut bulan hijau itu terlalu cepat untuk dilihat oleh mata telanjang. Murid yang tak terhitung jumlahnya hanya berhasil menangkap kilatan hijau, sebelum menabrak binatang Genesis Ki. Gelombang kejut yang mengamuk menyapu keluar, saat dua serangan yang sangat kuat itu saling menghancurkan. Su Yan menyentakkan tubuhnya, akhirnya melepaskan diri dari rantai rambut seputih salju. Sementara itu, bulu-bulu itu mundur, bersama dengan kuas hitam belang-belang, sebelum ditangkap oleh tangan. Zhou Yuan muncul, kuas Yuan surgawi di tangannya mengarah ke tanah. Seorang murid veteran selempang Angu memang lawan yang sulit. Mata Zhou Yuan sedikit melebar. Sepertinya dia menjadi sedikit sombong karena rangkaian kemenangannya baru-baru ini. Sekte Changsuan adalah salah satu raksasa surga Changsuan, dan masing-masing murid selempang Angu veteran mereka dipilih dari antara 10.000 individu. Di luar benua Shengzhou, salah satu dari mereka akan menjadi orang jenius yang sangat dicari. Selain itu, Zhou Yuan masih hanya pada tahap Alpha Origin lapis ketiga, dan keuntungan yang dimiliki oleh ahli tahap Alpha Origin lapis ketujuh terlalu besar, jika bukan karena Ki Piton semesta kelas 6 puncaknya, dan Ki Dueling berwarna merah darah khusus yang memberinya Genesis Ki yang jauh melebihi lapisan ketiga. Genesis Ki di tubuhnya kemungkinan besar akan dihancurkan oleh Su Yan setelah beberapa bentrokan. Tidak heran kriteria yang ditetapkan oleh sekte ini adalah untuk melihat siapa yang bisa bertahan paling lama, dan bukan apakah kita bisa mengalahkan mereka. Ekspresi di mata Zhou Yuan berangsur-angsur berubah serius. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan bertahan lebih lama. Dia percaya bahwa begitu dia menjadi murid selempang Angu dan maju ke lapisan keempat tahap Alpha Origin, dia tidak perlu lagi takut pada salah satu murid veteran selempang Angu ini lagi. Zhou Yuan memegang kuas Yuan surgawi, saat tubuh halusnya berlari ke depan seperti gumpalan asap. Dia masih akan bertahan dengan menyerang. Su Yan tertawa kecil saat melihat ini, tubuhnya juga melesat. Aura berdenyut di sekitar pedangnya saat itu berubah menjadi banyak bayangan pedang yang mengikuti titik-titik vital pada tubuh Zhou Yuan. Dua sosok buram bentrok seperti kilat di arena. Gambar setelahnya muncul satu demi satu. Dentang yang jelas bisa terdengar di setiap bentrokan, disertai dengan gelombang kejut yang menakjubkan dari Genesis Ki. Namun, semua orang bisa melihat bahwa sosok Zhou Yuan akan didorong mundur setelah setiap bentrokan. Dia jelas ditekan dalam konfrontasi langsung ini. Ini menyebabkan banyak murid yang menonton menggelengkan kepala di dalam. Zhou Yuan hanya berada di tahap Alpha Origin lapisan ketiga. Bahkan jika dia memiliki banyak trik di lengan bajunya, masih sulit baginya untuk melawan seseorang seperti Su Yan, yang berada 4 lapis di atasnya. Di bawah banyak tatapan iba,
Ekspresi Zhou Yuan tetap agak tenang saat terkunci dalam pertempuran sengit dengan Su Yan. Saat dia terus bertarung, raungan naga sepertinya bergema dengan setiap napas yang dia ambil. Genesis Ki terus diserap ke dalam tubuhnya, sebelum dengan cepat disempurnakan untuk mengisi kembali staminanya. Pernapasan naga, meskipun Zhou Yuan tidak memiliki Genesis Ki sebanyak lapisan ketujuh Su Yan, dia dapat menggunakan pernapasan naga untuk terus mengisi Genesis Ki-nya yang habis, dan menyeret keluar untuk pertarungan. Akan sulit bagi dirinya saat ini untuk mengalahkan Su Yan, tetapi jika Zhou Yuan hanya ingin mengulur-ulur waktu, tidak akan mudah bagi Su Yan untuk mengusirnya juga. Luka akan muncul di tubuhnya dari waktu ke waktu karena aura pedang lawan, tetapi sebagian besar kerusakan dinetralkan oleh sisik piton Heavenly dan teknik bentuk ethereal, dan karenanya tidak mempengaruhi kemampuan bertarungnya. Dengan demikian, waktu perlahan berlalu saat pertarungan antara keduanya semakin intens. Pada titik ini, banyak murid mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun Zhou Yuan terdesak oleh Su Yan dan tampaknya dalam keadaan yang cukup putus asa, dia masih bisa bertahan dengan teguh meskipun rentetan serangan ganas Su Yan. Bahkan Li Qingshan tersentak pelan, dengan jelas menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan situasi ini juga. Genesis Ki Zhou Yuan mungkin tidak sebanyak yang dimiliki Su Yan, tetapi tampaknya berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Jelas juga bahwa Zhou Yuan tidak lagi memikirkan untuk mengalahkan Su Yan, tetapi membuat keputusan logis untuk mengulur waktu. Kuas Yuan surgawi bentrok dengan pedang lagi, mendorong tubuh Zhou Yuan ke belakang sekali lagi. Namun, ekspresi Su Yan berangsur-angsur berubah menjadi badai saat dia menatap sosok Zhou Yuan. Dia telah melirik ke belakangnya, hanya untuk menemukan bahwa 1/5 dari dupa raksasa di belakangnya telah dibakar. Rencana awalnya adalah untuk mengusir Zhou Yuan dalam periode waktu ini. Namun, dilihat dari situasi saat ini, meskipun Zhou Yuan tampaknya ditekan, dia masih penuh semangat, dan Genesis Ki-nya tidak menunjukkan tanda-tanda penipisan. Orang ini pada dasarnya adalah kura-kura, dia tidak hanya sangat tangguh, tapi juga sangat kuat. Su Yan menarik napas dalam-dalam, saat ekspresi dingin mengalir di matanya. Ini tidak bisa dilanjutkan. Karena Anda pandai membuang-buang waktu, saya akan mengambil pendekatan paling langsung dan menghancurkan semua pertahanan Anda dengan satu serangan. Su Yan melirik Zhou Yuan, sebelum melepaskan pedang di tangannya, membiarkannya perlahan naik ke udara. Genesis Ki di sekitarnya secara bertahap mulai bergerak pada saat ini. Pedang itu melesat ke langit saat semua Genesis Ki di daerah itu berkumpul ke arahnya. Cahaya hijau yang gemerlap secara bertahap muncul, berubah menjadi bulan sabit hijau di langit. Sinar bulan menyebar dari bulan sabit seperti semburan aura pedang yang tak berujung. Pemandangan yang akan membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Gelombang-gelombang yang mengerikan muncul dari bulan sabit hijau. Di luar pegunungan, banyak murid menatap pemandangan ini dengan kaget, sebelum meledak menjadi keributan sepersekian detik kemudian. Bukankah ini Su Yan terlalu kejam untuk berpikir bahwa dia bahkan akan menggunakan teknik Genesis surga hanya pada murid sabuk emas? Itu seharusnya menjadi teknik Monval dari puncak Sword Comet, itu benar-benar teknik surga tingkat rendah. Ini akan berdampak sangat buruk padanya. Banyak murid berbisik di antara mereka sendiri. Jelas sangat kritis terhadap tindakan Su Yan. Dia sudah memiliki keunggulan absolut dalam hal kultivasi Genesis Ki, namun dia masih akan menggunakan teknik Heaven Genesis. Penindasan ini jelas sedikit berlebihan. Namun, Su Yan tidak akan terpengaruh saat ini, tidak peduli bagaimana mereka mengungkapkan ketidaksenangan mereka. Dia berdiri di tengah arena, saat tatapannya yang sedingin es terkunci pada Zhou Yuan. Bagaimana dia tidak tahu bahwa menggunakan teknik Genesis surga terhadap Zhou Yuan akan berdampak buruk padanya. Namun, Zhou Yuan terlalu kuat. Faktanya, berdasarkan perkiraannya saat ini, dia tahu bahwa dia tidak akan menghabiskan Genesis Ki Zhou Yuan sebelum dupa benar-benar terbakar. Oleh karena itu, dia terpaksa mengambil tindakan drastis, dan menggunakan kekuatan luar biasa untuk menghancurkan Zhou Yuan. Dia memandang Zhou Yuan dengan arogansi sedingin es, sebelum dia perlahan-lahan menepukkan kedua telapak tangannya. Saya mendengar bahwa Wei Yuxuan menggunakan teknik Heaven Genesis tingkat rendah yang tidak lengkap sebelumnya. Karena itu masalahnya, izinkan senior ini untuk membuka mata Anda dan menunjukkan kepada Anda hari ini, seperti apa teknik tingkat surga yang lengkap, teknik Monval. Begitu suaranya terdengar, bulan sabit hijau yang tergantung di langit tiba-tiba jatuh.
kilatan cahaya hijau seolah membelah langit menjadi dua. Bab 380 bulan sabit hijau jatuh dari langit seperti seberkas cahaya hijau. Tampaknya merobek bahkan ruang itu sendiri kemanapun ia melewatinya. Bulan sabit yang jatuh adalah perwujudan dari kekuatan yang mengerikan. Zhou Yuan mengangkat kepalanya, ekspresi yang sangat serius di wajahnya saat dia menatap bulan sabit yang jatuh. Dia hampir tidak bisa melihat bayangan pedang di dalam bulan sabit. Bulan sabit yang mengelilingi pedang itu sebenarnya terbuat dari aura pedang. Dalam menghadapi serangan seperti ini, Zhou Yuan tahu bahwa dia akan langsung terbelah menjadi dua tidak peduli berapa banyak lapisan pertahanan yang dia miliki. Bahkan mayoritas ahli lapisan ketujuh Alpha Origin akan mencoba melarikan diri sejauh yang mereka bisa dari bulan sabit ini. Banyak desahan belas kasihan bisa terdengar di luar pegunungan, saat Su Yan memutuskan untuk membuang martabatnya dan menggunakan serangan ini, adalah saat pertempuran akhirnya akan diputuskan. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana Zhou Yuan bisa menahan serangan yang begitu menakutkan. Di tengah desahan kasihan, banyak murid menyaksikan Zhou Yuan tiba-tiba menggenggam tangannya di depannya. Gelombang terik seolah menyebar dari tubuhnya, begitu panas bahkan tanah di bawah kakinya mulai meleleh pada saat ini. Aura merah-merah naik dari tubuh Zhou Yuan, kakinya perlahan terbuka lebar saat pipinya tiba-tiba membengkak. Semua orang menyaksikan wajahnya tiba-tiba memerah seperti flu yang membara. Faktanya, bahkan matanya telah berubah menjadi merah-merah. Tangan Zhou Yuan dengan cepat membentuk segel saat Genesis Ki di tubuhnya menggelegak seperti air mendidih. Gerakan aneh dari Zhou Yuan disambut oleh ketidakpastian di mata murid yang tak terhitung jumlahnya. Namun, beberapa murid yang lebih tajam segera menyadari sesuatu, dan segera berkata, Zhou Yuan menggunakan teknik Genesis Surga. Dari penampilan teknik itu, jika tebakanku tidak salah, itu pasti adalah catatan Dewa Matahari Surgawi. Saya pernah mendengar bahwa Zhou Yuan diberi teknik Genesis Surga tingkat rendah oleh Sekte ketika dia menjadi juara dari upacara seleksi puncak, itu pasti catatan Dewa Matahari Surgawi. Teriakan kejutan menyebar, mengejutkan murid yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah ini berarti Zhou Yuan telah berhasil mempelajari catatan Dewa Matahari Surgawi? Dia benar-benar monster. Di tengah kejutan dan teriakan takjub, Zhou Yuan sudah berkembang sebanyak itu. Detik berikutnya, mulutnya tiba-tiba terbuka saat teriakan terdengar dari dalam. Catatan Dewa Matahari Surgawi, api matahari surgawi. Bersamaan dengan suaranya, bola api putih selebar beberapa ratus kaki dimuntahkan, rasanya seolah udara di sekitar langsung terbakar, sementara arena berbatu di bawah kaki mereka mulai mencair. Seikat api ini cukup untuk melelehkan seluruh gunung. Kekuatannya mendominasi hingga ekstrim, api putih melesat ke langit, di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya, itu akhirnya menghantam bulan sabit hijau yang turun dengan cepat. Gelombang kejut Genesis Ki yang mengamuk menghancurkan daerah itu. Di bawah api putih yang menyala-nyala, bulan sabit hijau dengan cepat mulai menyusut dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, pedang lampu hijau Ki juga memadamkan api. Kedua kekuatan itu dengan panik mengikis satu sama lain. Dalam kurun waktu singkat beberapa lusin napas, kobaran api putih raksasa telah padam sepenuhnya, sementara bulan sabit hijau telah menyusut hingga seukuran kaki. Bulan sabit hijau berayun ke bawah, ujung tajamnya mengarah langsung ke Zhou Yuan. Sisik ular surgawi muncul di lengan Zhou Yuan, cengkeramannya menegang di sekitar kuas Yuan surgawi. Saat dia berteriak, Ki Piton semesta melonjak keluar, dan melilit kuas seperti ular piton raksasa, sebelum diayunkan dengan kuat ke bulan sabit yang akan datang. Million Well Rune, kuas Yuan surgawi dan bulan sabit saling bertabrakan saat dentang yang jelas bergema. Gelombang kejut selebar 100 kaki dengan cepat mengikuti, membajak seluruh permukaan puncak gunung. Tanah dengan cepat terkoyak. Sosok Zhou Yuan menerima beban gempa susulan, meninggalkan bekas yang dalam di tanah saat kakinya meluncur ke belakang. Kuas Yuan surgawi juga memarut di tanah, menciptakan garis percikan api. Saat debu mengendap, orang bisa melihat bahwa seluruh arena berantakan. Tatapan gugup yang tak terhitung jumlahnya melesat. Hanya untuk menemukan bahwa sosok Zhou Yuan telah muncul di tepi tebing, hanya beberapa inci dari jatuh. Kuas Yuan surgawi telah tertusuk dengan dalam ke tanah di depannya, sementara lengannya berlumuran darah, bahkan sisik ular surgawi telah benar-benar hancur karena kekuatan luar biasa dari bulan sabit hijau dari sebelumnya.
Meskipun dia sekarang pemandangan yang cukup menyedihkan untuk dilihat, siapapun dapat melihat bahwa dia telah berhasil menahan serangan mengerikan Suyan. Tidak ada yang mengira Zhou Yuan akan menghadapinya dengan serangannya sendiri. Dia pertama kali menggunakan teknik Genesis Surga untuk menghabiskan hampir 80% kekuatan bulan sabit, sebelum melakukan pukulan yang menentukan yang pada akhirnya berhasil menghancurkan serangan itu. Pengalaman pertempuran yang kaya seperti itu membuat orang terkesiap dengan takjub. Zhou Yuan mengayunkan tangannya, mengeluarkan semprotan darah, ekspresinya tetap tidak berubah saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sayang sekali, jika saya berada di lapisan keempat tahap Alpha Origin, api matahari surgawi saya sudah cukup untuk menghancurkan bulan sabit hijau itu. Kekuatan Genesis Ki-nya tidak bisa menyamai lawannya, mengakibatkan dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari api matahari surgawi. Pada akhirnya, dia terpaksa mengambil tindakan, membayar harga yang mahal untuk menghancurkan sisa tenaga di dalam bulan sabit hijau. Banyak murid di luar pegunungan tidak bisa menahan diri untuk bersorak ketika mereka melihat ini. Tanggapan Zhou Yuan sangat indah. Bahkan pada kerugian yang jelas, dia tetap tenang dalam menghadapi bahaya, membayar harga sekecil apapun untuk menetralkannya. Kemampuan seperti itu mencengangkan bahkan beberapa murid veteran selempang ungu. Di puncak gunung, sudut mulut Suyan bergerak-gerak sejenak saat dia menatap sosok lawannya yang menyedihkan. Kegigihan Zhou Yuan mulai sedikit mengguncang hati Suyan. Serangan yang dia lepaskan sebelumnya akan mengalahkan bahkan murid lapisan ketujuh sejak lama, tetapi Zhou Yuan entah bagaimana berhasil bertahan dengan gigih. Dengan kemauan dan tekad seperti itu, tidak mengherankan jika dia menjadi terkenal dengan bakat yang diisi Sekte Changsuan. Orang ini, Suyan mengertakkan gigi. Sorot matanya menunjukkan bahwa dia sedikit tidak dapat menerima kenyataan di hadapannya. Desir, namun, saat amarah mendidih di dalam hatinya, sosok Zhou Yuan tiba-tiba menghilang. Suyan dengan dingin mendengus saat dia mengirim serangan telapak tangan ke belakangnya. Meskipun menggunakan teknik Heaven Genesis sebelumnya telah menghabiskan sejumlah besar Genesis Ki, berurusan dengan Zhou Yuan masih tidak akan menjadi masalah. Angin telapak tangan bertiup ke depan saat sebuah tangan terulur entah dari mana seperti cakar elang untuk menghadapinya, sebelum meraih tangan Suyan. Suyan mengeluarkan tawa sedingin es saat dia mengirimkan tusukan sengit dengan tangannya yang lain. Genesis Ki melonjak saat pedang Ki berdenyut darinya. Tangan Zhou Yuan yang lain juga bergerak maju. Jarinya melingkari tangan Suyan dan menguncinya di tempatnya. Akibatnya, kedua individu itu akhirnya saling berpegangan erat. Kilatan tidak menyenangkan berkedip di mata mereka saat mereka saling menatap. Ini jelas terlihat seperti kontes Genesis Ki dengan tubuh mereka sebagai medan perang. Situasi seperti itu sedikit mengejutkan Suyan sesaat, sebelum senyum sinis dengan cepat muncul di bibirnya. Kamu benar-benar mencari kematian. Apakah Anda percaya bahwa Anda akan dapat bersaing dengan saya di Genesis Ki karena saya telah menggunakan teknik Heaven Genesis? Aku akan membiarkanmu merasakan betapa lebih kuatnya lapisan ketujuh Alpha Origin daripada dirimu. Dengan pikiran, bintang Genesis Ki di Ki Duelingnya tiba-tiba menjadi cerah saat Genesis Ki yang melonjak melesat keluar, mengalir melalui tubuhnya dan kepelukannya saat itu secara gila mulai menyerang tubuh Zhou Yuan. Genesis Ki Suyan setajam pedang, dan merupakan Genesis Ki kelas 6 biru sejati. Pedang Ki mulai menyebar saat memasuki tubuh Zhou Yuan, menyebabkan dia merasakan sakit yang menusuk. Namun, mata Zhou Yuan hanya mengeras sebagai tanggapan, tampaknya tidak tergerak oleh rasa sakit, sementara Ki Piton semesta yang menderu menyerbu ke tubuh Suyan. Genesis Ki dari kedua individu bertabrakan saat mereka berusaha untuk menghancurkan yang lain. Banyak murid tersentak ketika mereka melihat pemandangan ini, tidak ada yang menyangka keduanya akan memilih mode pertempuran yang putus asa. Suyan jelas memiliki keunggulan dalam bentrokan Genesis Ki murni. Ya, saya tidak mengerti mengapa Zhou Yuan memaksa Suyan ke dalamnya. Saya menduga itu karena dia kewalahan oleh Suyan sebelumnya, dan tidak tahan lagi untuk melanjutkan. Ini agak bodoh baginya. Di bawah banyak tatapan bingung, sosok Zhou Yuan dan Suyan berguncang dengan keras di puncak gunung, sebelum terlempar ke belakang sepersekian detik kemudian, meninggalkan jejak kaki yang tak terhitung jumlahnya di tanah saat mereka berusaha menstabilkan tubuh mereka. Tatapan dingin Suyan melihat ke arah Zhou Yuan saat dia berkata dengan sikap mengejek, "Itu terlalu bodoh dari saudara junior Zhou Yuan. Lenganmu sekarang telah terluka oleh Genesis Kiku,
dan tidak akan bisa bergerak untuk saat ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke lengan Zhou Yuan, hanya untuk menemukan bahwa itu tertutup luka berdarah. Tampaknya pedang yang tak terhitung jumlahnya telah mengirisnya. Darah segar yang mengalir keluar membuat mereka tampak lebih menyedihkan dari sebelumnya. Jika dia kehilangan penggunaan lengannya untuk sementara, Zhou Yuan tidak lagi bisa melakukan pertempuran. Seperti yang diharapkan semua orang, Su Yan telah berada di atas angin dalam bentrokan Genesis Ki sebelumnya. Di bawah tatapan mengejek Su Yan, Zhou Yuan menunduk dan melirik lengannya yang berdarah, yang mengejutkan semua orang, tidak ada kepanikan di wajahnya. Kakak senior Su Yan, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Su Yan, yang tampaknya sudah benar-benar yakin akan kemenangan, saat senyuman lucu berangsur-angsur naik dari sudut mulutnya. Apakah tidak ada yang memberitahumu, bahwa yang terbaik adalah tidak terlibat dalam pergulatan Genesis Ki menggunakan tubuh sebagai medan pertempuran denganku? Karena jika Anda melakukannya, harga yang akhirnya Anda bayarkan akan jauh di luar imajinasi Anda. Mata Su Yan sedikit menyusut. Sepersekian detik kemudian, dia sepertinya tiba-tiba mendeteksi sesuatu dan tiba-tiba menarik lengan bajunya. Dia melihat ke bawah, hanya untuk melihat garis darah yang tampak menyeramkan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di lengannya. Garis-garis darah ini menggeliat di bawah kulitnya, saat raungan kesal naga bergema samar. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a